resmi meninggalkan Liverpool, resmi meninggalkan kita semua dengan alat meninggalkan kita semua sampai lo. Tapi kalau gue secara objektif pengen lihat sesuatu, gue pengen lihat Argentina menang lagi. Karena udah lama ya, terakhir kali ada dua tahun berturut-turut back to back Piala Dunia tuh udah lama banget, 30-an, 50-an. Yes. Iya kan, ini bakal spesial lagi sih. Walaupun kalau Argentina menang, perdebatan soal Messi GOAT itu jadi semakin selesai. Kembali lagi di Pendekar Media, sudah bersama salah satu legenda sepak bola. Oh bukan. Waduh, Bukan. ngeri kalau legenda sepak bola jangan. Bukan. Jangan. Ini salah satu fans MU yang katanya paling cerdas di dunia. Waduh. Panji Pragiwaksono. Ini kalau framing depannya adalah fans MU paling cerdas di dunia, abis nih gue nih. Abis nih gue nih. Diserang nih sama orang-orang. Karena di sini ada fans Liverpool, katanya dia nomor 1 dunia juga, bro. Ya orang Gitu kayak dia. gini lu percaya. Jangan ditelan mentah-mentah lah nih omongan orang ini. Tahu videonya nangis gue kan? Kasih lihat dulu, bro. Coba. Oke, Gitu. gua mesti kasih tahu. Oke, ini di bridging ya. Iya. Oke. Kita kan sering lah ngelihat orang nangis ya. Sering Gitu. Mau itu acting, mau itu di dunia nyata, Betul. tapi tidak ada nangis selucu yang akan lu lihat. Kita lihat ya. Gimana sih nangisnya? Untuk yang nggak tahu, ini adalah tangisan yang terjadi ketika kabar Jurgen Klopp berhenti dari Liverpool muncul. Oke. Oke, kita lihat ya. Maaf, sorry. awal datang ada dua pilihan pelatih, ada Ancelotti sama Jurgen Klopp. Widih. Gua waktu itu bilang Ikutin. Ancelotti lah, ada pengalaman Ancelotti juara UCL. Suaranya udah Terus goyang beberapa tuh. Suaranya piala. udah gemeteran. Goyang. Gua nggak yakin Udah dia nahan bisa emosi ngelatih tuh. Liverpool. Iya. Terpilihlah Jurgen Klopp sebagai pelatih Liverpool saat itu. Tahun 2015 dia datang ke Liverpool dengan pemain seadanya. Dia bisa melatih. Ada tengahnya, Akhirnya di masuk tengahnya. final Udah goyang. Carling Cup Europa League Oke. pada musim-musim itu. Mau sambil Meskipun ceritain kalah, fakta-fakta sejarahnya Iya. ya. Dia menceritakan ulang kita menjuarakan Jurgen pertama Klopp kali masuk itu Liverpool. UCL tahun 2019. lagunya tuh kayak ada yang meninggal gitu loh. Gue nggak bisa terlalu banyak ngomong Terus kayak- karena gue masih kayak ada yang shock gugur gitu. dengan kabar berita terbaru. Kalau Klopp Oh, ini udah nangis berat nih. resmi meninggalkan Liverpool, resmi meninggalkan kita semua dengan alat Meninggalkan kita semua sampai lo. Meninggalkan kita semua. Meninggalkan Liverpool, meninggalkan kita semua. La usok. Meninggalkan kita semua. Itu kalau misalkan lu betah nonton itu sampai belakang tuh tambah lucu. Soalnya yang terkenalnya satu, Bang Atta. Apa? Ya Allah, nyesek gue. Itu sampai sekarang. Iya. Ada orang segitunya banget sama Jurgen Klopp. Itu ayah loh. Konon Jurgen Klopp ngeliat video itu bersin, hacin gitu langsung. Aneh gitu terus ditutup. Tapi itu masa lalu. Oke. Masa lalunya. Boleh nangis lagi enggak? Jangan dah. Ketemu Bang Panji soalnya, Nggak idola usah, saya nggak di usah. stand up. Nggak usah, lebay lu. Ntar gua ninggalin studio nih, nangis lagi. Bang Panji meninggalkan kita semua. Tapi awal mulanya sebenarnya Bang Panji ini jadi fans MU tuh sejak kapan? Itu pertanyaan yang menarik. Karena sebenarnya SMP tuh gua nontonnya Liga Italia. Nah, iya, karena waktu itu kan kalau zaman itu mestinya ya di umur-umur Bang Panji ya. Iya, Itali, umur gua. Iya. Itali tuh lagi top-topnya. Liga Italia. Terus gitu bokap gue itu suka banget timnas Belanda. Oke. Jadi bokap gue tuh ngikutin trio Belanda itu loh. Frank Rijkaard. ya, Frank Rijkaard sama Marco van Gullit, Basten. Marco van Basten. Mereka ke AC Milan. Jadi gue nonton bola waktu itu hanya karena ngikutin bokap. Hingga suatu hari gue masuk SMA gue, College Gonzaga. Di Gons, satu angkatan itu benar-benar kebagi dua. Antara lu Liverpool atau MU, udah gak ada yang lain. Liverpool, Satu angkatan. MU. Oke. Jadi setiap hari Senin, mereka tuh kalau nongkrong tuh pasti ngomongin, kalau nggak ngomongin Liverpool, ngomongin MU. Wah, seru banget Nah, sekolah. iya seru Panas banget. pasti, Dan panas itu pasti. gua pengen ikutan nongkrong, tapi nggak ngerti kan, karena gua nggak ngikutin waktu itu. Tapi kalau gua nggak ngikutin, gua nggak gabung sama anak-anak ini. Akhirnya mulailah gua coba nonton, dan gua
memilih untuk gue banyak teman-teman gue yang ada di geng MU, gue geng MU gitu. Jadi masih by affiliation lah, cuma ngikutin aja. Hingga ada momen di mana gue menobatkan diri gue sendiri sebagai fans MU beneran, itu Champion 99. Wow, Gua yang comeback ya? Ya, gue 97 masuk ITB, 99 kami semua mungkin ada sekitar 6 orang dikontrakan nonton Champions. 5 dukung Munchen, gue dukung United. Sendirian. Sendirian. Sepanjang pertandingan semuanya, wah, siapa sih yang fans MU? Oh, si Panji. Wah, tolong. Di menit-menit terakhir diputar balik, gue doang yang teriak-teriak, semua orang diem. Disitulah. Gue inget banget gue pulang dalam kondisi happy karena gue satu-satunya yang bahagia di kontrakan tersebut karena MU menang. Disitulah gue menorbatkan. Makanya gue mulai serius ngikutin MU itu tahun 2000, dan di tahun tersebut rivalitas MU itu sama Arsenal. Makanya gue paling sebel, harusnya sama Liverpool, tapi sebenarnya gue sebelnya sama Arsenal. Gue paling deg-degan ketika lawan Arsenal. Gue paling nggak bisa terima kalau kalah sama Arsenal. Mau kalah besar sama City kayak kalah sama Liverpool, gue nggak kenapa-napa. Tapi kalau sama Arsenal gue rada emosional karena gue pertama kali nonton MU musuhnya Arsenal. Ya, itu karena eranya Wenger sama Ferguson itu ya. Iya, itu kan eranya Invincibles-nya Arsenal, Arsenal. ya itu 2004 deh. Iya. 2004. Thierry Awal-awal Henry ya, tahun 2000. Thierry Henry. Thierry Henry. Iya, itu semua jagoan-jagoan tak terkalahkan sama sekali kan. Ya itu Liverpool juga termasuk, cuman nggak dianggap aja. Apa ikut join-join aja lo orang. Kita lagi ngomongin MU Arsenal, main nyelipin aja. Udah lewat itu eranya kan. Udah lewat kan tuh eranya kan. Tapi kosong terus tuh. Apa? Sampai akhirnya Oh, kosong terus. salah. 1 tahun abis comebacknya MU, Liverpool di tahun 2000 sama 2001 dapat 5 piala. Zamannya Oh, iya, Gerard iya. Houllier. Oh iya betul. Itu dapat Carabao, FA Cup, Europa League, terus Super Cup, sama satunya Club World Cup. Oh, Itu tim bukan jago, Liga Bang Inggris. Panji. Tim Tapi nggak menang jago. Liga Inggris. Langsung diem. 89 terakhir. Ali kalau gua ojok-ojok terus ntar nangis lagi soalnya. Nyesek gue. Nyesek gue ya Allah. Tapi lu pernah nangis nggak bro? Gara-gara bola? Nangis gara-gara bola. Gara-gara MU atau gara-gara... Pokoknya tentang sepak bola lah. Pertanyaan menarik. Nangis gara-gara bola. Main pernah. Kalau main, kalah terus nangis pernah. Oh, Tapi pernah. kalau nonton enggak. Oke. Gue itu emang, banyak orang taunya kan gue suka bola. Dan itu betul. Tapi dalam 10 tahun terakhir, lebih sering gue main bola daripada nonton bola. Emang gue lebih seneng main daripada nonton. Dan kalau main, gue pernah, SMA waktu itu ada kayak, dulu ada namanya Canisius Cup. Terus salah satu pemain kami meninggal. Jadi emosional, itu pertandingan emosional. Pengen dipersembahkan untuk dia. Kalah. Nangis langsung kita semua. Posisi lu apa Bang kalau main? Sebenarnya pada saat itu gue mainnya winger. Karena gue jago banget. Mau salah banget sih. Mau salah banget. Kenapa harus Liverpool? Apa kayak Ryan Giggs, kayak David Beckham, kayak. Nggak terkenal. Udah pernah ditipu sama Piala Dunia belum? Bisa-bisa. Jangan. Ryan Giggs, David Beckham, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tidak terkenal di mata Anda. Soalnya saya masih kecil itu. Umur lu berapa sih? Gua lahir 95. Astagfirullah, gak nyangka lo gue. Dikira? Gue pikir 71. Kita mah kalau Kiki kan bisa. Oh iya. Soalnya menurut dia lah masih lebih terkenal Eketike. Kuatike. Kuatike. Iya. Goatike. Kuatike. Oh, Goat. Jadi Goat. Iya. Jadi ada pemain-pemain Liverpool yang harus dipanggilnya beda sama pemain asli. Kalau Virgil van Dijk, Virteng. Kalau Ekitike, Guatike. Kalau mau salah, Musa. Oh, ulangi? Hah? Ulangi? Mau salah? Musa. Oh gitu. Nggak enak kelihatannya. Gak enak ya, terakhirnya gak enak. Mau salah. Lidahnya gak keluar. Ya udah. Musa. Iya dah, emang cuma lo yang bisa kayaknya. Biar dia Terus aja. Bang, tadi Bang lanjutin Bang. Apa lo? Yang main bolanya. Nggak, dia lagi sedih, lagi nangis, lagi nangisnya. Lagi nangisnya. Iya, anak emosional aja karena pengennya pertandingan itu dipersembahkan kepada teman kita yang meninggal, tapi ternyata Oke. kalah ya lah udahlah. Dan itu pun gue juga main terakhir doang itu. Gue biasanya mainnya sayap. Jadi waktu gue SMA, gue dikenal kaki gue cepet. Jadi ngelewatin pemain tuh bisa banyak. Tapi crossing susah.
Zaman dulu belum populer tuh inverted winger. Oh jadi right foot in the right, left foot in the left gitu Iya ya? betul. Nah terus gitu, cuman pada saat itu gue masuk sebagai fullback kanan waktu itu. Karena emang yang mesti diganti itu, terus ya udah mainnya nggak lama, terus kalah, nangis. Bukan cuma gue, satu tim pada nangis. Tapi kalau nonton sepak bola sampai nangis, seperti Anda. Kayaknya gue gak pernah se-emosional itu deh. Oh gue pernah nangis waktu Old Trafford. Oke. Tahun berapa? Itu momentum biasanya. Tahun 2014. 2014 gue ke Old It's Trafford. your dream gitu. Iya, gue ke Old Trafford 2 kali. Satu gak ada pertandingan, satu pas ada pertandingan. Pas gak ada pertandingan gue stadion tour. Nangis gue. Baru nyampe, nangis langsung. Apa yang lu rasain Bang? Maksudnya apakah karena ini impian lu dari dulu atau Atau ada utang atau Iya. Kepikiran ya. Itu sebenarnya terus stand up emang boncos tuh waktu itu. Cuman rasanya surreal aja karena lu ngelihat di balik TV kan. Iya. Lu cuma ngeliat di TV, ngeliat di foto. Tiba-tiba bangunan yang biasa lu lihat itu Bener lagi, ada di aduh. depan lu. Nggak, karena waktu itu gua nggak pernah membayangkan kesempatan itu akan pernah ada, orang mahal kan. Iya, Cuman iya, waktu itu gua lagi tour dan gua turnya gua lagi berusaha untuk inget-inget turnya kemana ya. Kayaknya turnya itu ke London. Turnya ke London, terus mumpung udah di Inggris, gua sama tim gua maksain untuk ke Manchester untuk ngelihat stadionnya. Lagi nggak ada pertandingan. Sudah kami ke sana, terus ngeliat, terus gue stadion tour, terus gue sempat foto-foto di dalam locker roomnya kayak orang pada umumnya. Terus waktu itu gue udah niat pakai jersey tim bola. Gue punya tim bola, namanya Berdebah FC. Oh Berdebah FC. Bermain dengan sampai sekarang? bahagia. Bermain. sampai sekarang Sampai kan itu? sekarang, Iya. iya Berdebah FC. Terus waktu itu pas nyampe, gue langsung buka baju gue, buka jaket gue, di dalam itu udah ada jersey full Berdebah FC sama sepatu. Jadi gue di foto lagi pakai sepatu kayak lagi di locker room siap-siap Oke. pertandingan. Terus si orang dari stadionnya yang memandu turnya bilang, sepanjang saya memandu tur nggak ada yang seaneh Anda sih katanya. Soalnya Gue masih beda. megang fotonya sampai sekarang iya. Itu gue nangis itu. Oh. Pas gue kesana untuk pertandingan itu Leicester City baru juara. Baru aja juara musim berapa tuh? Tahun berapa tuh? 2015 kok nggak salah 15 apa 16 tuh. Sorry. Oh, iya benar. Baru 15. juara. Pertandingan berikutnya Leicester bertandang ke United. Yang United menang 4-1 kalau gue nggak salah. Menang 4-1. Yang si Pogba golin pertama kali. Oh. Pakai sundulan itu gue ada di situ. Yang dia ngadep ke atas tuh, nah tuh ada gue di situ. Happy sekali, tapi tidak nangis. Nangisnya waktu pertama kali datang. Tapi memang ada riset katanya laki-laki itu lebih gampang nangis karena bola daripada karena pasangan. Benar. Benar banget. Ah, itu tidak berlaku untuk saya. Oh enggak? Ya, gue nangis sama apapun. Gue nonton kartun nangis, nonton film nangis, denger lagu nangis. Gue orangnya gampang nangis gue. Oh. Kecuali soal Jurgen Klopp gue gak nangis. Tapi untuk yang lain gue nangis, gue gampang banget nangis orangnya. Gue kemarin nonton teater musikal Senja Teduh Pelita. Jadi Malik and Essentials kan lagu-lagunya dimusikalisasi dalam bentuk teater oleh Jakarta Movie. Gue nonton teater, nangis gue. Gue gampang nangis orangnya. Iya lagi. Itu Gampang kenapa, terharu sih intinya. Iya. kenapa Bang? Maksudnya kayak lu kasih perasaan ke rasa yang lu lihat atau memang lu tipe orang yang tipe nangis? Satu, ini trivia tentang gue. Apapun yang ada hubungannya sama bapak anak, kisah bapak anak, pasti gue nangis. Oh itu sama gua. Film Film apa kayak bapak anak nangis gua. lagu gitu ya. Kayak misalkan lagu Fist Nina. Oh Nangis iya tuh gua tuh. nangis. Terus Tempelan film foto anak kita lagi ya. Iya, Aduh. terus nonton misalkan Pursuit of Happiness, Will Smith nangis. Aduh, iya lagi. Apapun, nah si teater Jakarta Movie yang Senja Teduh Pelita itu tentang anak-anak yang ditinggal bapaknya lah kurang lebihnya. Nangis gue. Baru 5 menit nangis gue nonton, pas closing nangis. Nah gue pertama gampang nangis sama apapun yang hubungan sama bapak anak. Sama gue gampang nangis ngelihat orang bahagia. Pernah gak lo ngeliat orang bahagia, saking bahagianya ikut nangis. Nah gue tuh kayak gitu. Nah gue kemarin nangis ngeliat mereka kayaknya, gue nonton teater itu tuh hari terakhir dari rangkaian hari-hari manggung mereka. Dan gue nangis, ikut nangis bahagia. Gampang terharu. Gampang terharu. Kalau MU juara Champions nangis nggak? Enggak sih. Kecuali kalau misalkan dramatis banget kali ya. Iya. Kalau dramatis banget ya mungkin. Tapi katanya memang beda sih Bang Atta. Jadi kalau orang laki itu ketika dia punya tanggung jawab, contohnya kayak
orang laki nikah terus punya anak itu rasanya berbeda katanya. Dia lebih memikirkan anaknya, nangis untuk anaknya, untuk istrinya. Tapi kalau masih jomblo kayak gue gini, kalau nonton bola nangis segala macam. Itu bener gak sih sebagai Bang Atta, Bang Panji yang udah nikah? Kalau kata gue mah karena prioritas aja. Lu nggak punya anak, prioritas lu sepak bola. Ntar kalau lu punya anak, punya pasangan, prioritas lu kan berubah. Makanya tadi bilang katanya ya. masih mengawang-awang. Tapi kan kadang-kadang memang sepak bola ini bisa bikin kita tuh agak sedikit childish walaupun udah besar. Iya, gue mengaku itu. Iya nggak Mengaku sih? itu. Kayak misalnya tadi kayak bro datang ke Old Trafford terus nangis, itu kan mestinya childish kan? Iya, kekanak-kanakan. Tapi kita kayak ada jiwa anak kecil kita yang terwujud Betul, gitu loh. Betul. Kayaknya Childhood gitu. Iya, kayaknya ada inner child istilahnya ya. Iya, Ada inner child. di dalam diri kita yang ikut bahagia dan baru bahagia ketika dewasa. Itu. Bisa jadi. Mungkin karena, nah ini ujung-ujungnya bapak anak lagi. Mungkin karena dulu gua nonton bola gara-gara bokap. Sehingga ketika akhirnya gue dewasa jadi orang yang suka bola, mungkin ada itunya juga, ada kaitannya sama bokap gue. Sayang bokap gue nggak bisa ikut sama gue sampai titik ini. Mungkin ada gitunya juga walaupun nggak sadar ya. Tapi emang gue rasa ada si anak kecil yang ikut bahagia lah setiap kali kita nonton sepak bola. Dan menurut Ini gue. seru nih guys ya. Tapi aku punya pertanyaan nih. Lebih gampang merubah fans Liverpool jadi fans MU atau politisi jadi jujur? Widih, gila ada boleh. Siapa yang Boleh. Lebih gampang mana? Lebih gampang mana? Bikin politisi jadi jujur atau bikin fans Liverpool jadi fans MU? Iya. Ayo. Edan deh pertanyaan. Ini dua-duanya selalu ada di hidup lu kan? Yang selalu lu bahas. Lebih gampang mana? Iya. Wow. Yang kedua berat sih, yang Liverpool jadi MU berat. Wah, Itu politisi berat. jujur juga susah, men. Oh, iya. Susah lah. Susah. Semakin lu ngerti kenapa susah untuk mereka. Gila. Pantesan Anda puluhan juta subscriber. Cerdas juga Anda. Ini harus dijawab sekarang atau bisa saya email jawab? Enggak ya. Mana ya? Mana ya? Menurut gua Lebih susah mana? lebih susah bikin politisi pasti dan selalu jujur. Jadi dari fans MU ke Liverpool lebih gampang. Menurut gue ya pasti lebih gampang. Dari Liverpool ke MU juga lebih gampang. Bisa jadi kalau susah. misalnya gini, lu belum ada bayangan. Misalnya belum ada. Misalnya lu udah nikah, Yes. terus lu punya anak. Yes. Terus anak lu ini bilang sama bapaknya, "Baba." Gitu kan manggilnya Baba. Daddy. Anjay. Padahal belum Orang tuh punya kalau anak. nikah sama panggilan kan harus cek muka ya. Lu cek dulu muka lu. Lu mukanya Baba, Abi, atau Daddy. Ada yang cocok, ada yang enggak, Kan bro. panggilannya nanti Dad. Ya ampun, Dad. 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 Gak cocok ya sama Iya. Sama- Daddy, kok buzier aja dipanggilnya. Enggak Dad. Padahal namanya udah Dad tuh. Aska manggilnya Papa. Oh iya, Bapak. Enggak, tapi anak lu yang bilang, Dad. Dadnya kok beda ini? Aku ingin kamu jadi fans MU, kalau enggak aku pergi dari rumah ini. Pasti lu akan mikir lah, at least mikir lah. Tidak akan. Tidak Saya akan mendidik dia. Bapak brengsek. Tapi menurut, karena gak tau ya. Tapi ada- itu susah juga loh bro. Dua-duanya susah. Susah, karena fans Liverpool tuh kalau ke MU tuh udah Iya, Iya. benar. Fans MU juga ke Liverpool tuh kayaknya pengkhianatan terbesar. Betul. Besar banget, susah, Bang susah. Atta. Tapi Harga masalahnya politik itu permainan penuh kerahasiaan. Iya. Jadi ada hal-hal yang emang tidak bisa dia ungkap, tidak bisa dia katakan, dan tidak bisa dia katakan dengan jujur kepada publik. Ada-ada aja yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya Mas Panji punya anak nih. Sekarang udah punya anak dong. Iya, dua. Tiba-tiba anaknya, "Pah, aku ini fans Liverpool garis keras." Terus what do you think gitu? Terus lu bakal ngomong apa Nah, gitu? terima kasih sudah menjadi anakku selama 19 tahun. Sudah waktunya kau hidup mandiri. Pergi sana bersama teman-temanmu yang scouser itu. Tapi kalau disuruh milih Bang Panji, milih jadi apa? Bang Panji jadi fans Liverpool apa anaknya jadi fans Liverpool? Wah, mendingan anak gua sih. Kenapa bawa-bawa gue enak aja. Gua mah MU. Loh, kan anak itu kan apa ya? Perhiasan bagi keluarga. Enggak ada perhiasan. Punya dulu anak.
Perhiasan. Terus apa? Cuman satu persamaan anak dan perhiasan. Apa? Mahal. Sama-sama mahal biayanya. Perhiasan bisa aja. Ngadi-ngadi nih orang ini belum punya anak. Bisa. Enteng bener ngomongnya. Enteng bener. Belum tahu dia gimana rasanya. Tahu dia. Pusingnya beratnya Nah, ya. anak lu sorry berapa? 2. Anak lu 2 umur berapa aja? Cewek, satu umur 1 tahun, satu 4 tahun. Nah, 2 tahun 4 tahun. Gua 19 dan 15. Udah ngerasain tuh. Iya. Pengeluaran udah banyak tuh kalau di total ya. Nah. Tinggalnya di New York lagi. Oh, Enak. oh. Enak dolar berapa tadi gua bayar? Gila kali lu. Enak aja. Gila lu. Enak kata dia. Gila kali. Ya kan New York. Dia kan ongkos. Nanti bro. kalau si Bang Panji ketemu orang gitu, anak lu sekarang tinggal di mana? Di New York, bro. Ya, Nah. kan keren. Ya sekilas keren. Masih tanya ongkos berapa? Mengaum gua langsung. Pusing langsung. Tapi udah ada kelihatan mereka fans Liverpool. Kok atau- enggak. ada. Mereka jauh sekali dari dunia itu. Oh, enggak. Enggak. Amerika ya. Enggak. Mereka bahkan enggak olahraga. Yang kecil sukanya teater, yang dewasa sukanya serangga bahkan. Sukanya tuh tentang dia tuh punya kesukaan yang sangat spesifik. Fieldnya dia sangat Kenapa spesifik. Bang Panji? Maksudnya apakah memang dari awal dia nggak pernah nonton bola atau memang nggak mau sama Nggak pernah. bola sama Waktu kecil anak gua yang Dipo sekali? itu sempat ikutan sekolah bola. Dia sempat ikutan sekolah bola. Tapi ternyata dia tuh ikutan sekolah bola tuh bukan karena dia seneng, tapi karena dia pengen dekat sama gue. Kebayang nggak? Jadi dia main bola tuh untuk mendekatkan dirinya sama gue. Sampai pada akhirnya ya nggak usah dipaksain, nggak apa-apa. Dia kelihatan banget di lapangan sepak bola tuh nggak tertarik sama sepak bola. Dia pernah jadi back mengusir lawan dengan mengaum. Aneh nggak? Nggak percaya kan? Jadi mau ngambil wow. Mengaum. Anak bro cowok cewek ya? Anak gue cowok dan cewek. Oke. Anak gue yang pertama tuh tadinya kiper. Oke. Senangnya jadi kiper dan cukup oke jadi kiper. Gue nyimpan tuh video-video dia penyelamatan yang oke gitu. Terus ada satu momen dia harus main outfield, dia main back. Terus gue bilang, Po, intinya ini dia mungkin umur masih 7 atau mungkin 8 tahun. Po, intinya jangan sampai bola dari sana masuk ke arah kamu. Kamu halau. Ngerti kamu? Ngerti ayah. Saya berdiri aja. Dan dia nggak kayak anak kecil pada umumnya kan bola kejar wur gitu kan. Kemanapun ada bola semua pada nguber kan. Anak gue stay aja di posnya dia. Pas giliran balik, gue bilang, Po, siap-siap Po, siap-siap ada serangan. Terus dia tiba-tiba ngilang, masuk di antara kerumunan, terus tiba-tiba dia muncul di tengah. Aduh, gue ngapain lu, Po? Ngapain lu? Ditendang bola, Po. Menghalau back itu bukan dengan mengaum. Jadi Godzilla dia. Tapi itu salah satu taktik. Jadi ide nih. Iya, ide baru. Tapi Ide baru. habis itu pemain-pemain lain kaget itu gue bilang ngapain lu mau gue dipikir di samping ada bapak-bapak lain ngeliatin gue aneh anak lu. Anak gue emang agak unik memang. Tapi jadi kebobolan apa enggak? Enggak kebobolan. Oh nggak bener kebobolan. berarti. Iya. Virgil van Dijk harus belajar sama dia. Iya. Gua pun bakal gitu ntar. Dia jadi siapa? Anaknya Bang Panji. Aneh itu emang. Jadi Godzilla dia dipikir. Wah. Lah aneh kata gue. Tapi emang banyak pertanyaan. Katanya tanya dong sama fans MU. Kenapa fans MU ini terkenal dengan fans paling berisik di dunia? Karena pada zamannya terlalu dominan. Oke. Saking terlalu dominannya jadinya arogan. Ah. Kan ada ini kan. Ada kayak semboyannya. Not arrogant, just better. Itu karena kelamaan berkuasa di puncak kepemimpinan, jadi arogan. Banyak tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Kapan? Hah? Kapan? Kapan apa sih? Dominan. Sejak kapan? Kau mempertanyakan. Ngefans Liverpool boleh. Oh iya. Tolol jangan. Kok gitu kawan Anda? Kapan? Kita mah objektif aja. Objektif aja. Datang. Makanya sekali-sekali berkunjunglah ke Old Trafford. Lihat tuh trofi roomnya kayak apa. Oh iya. Tapi itu Habis itu lu ke City tuh lihat tuh trofi roomnya. Agak kosong sih. ke Arsenal. Wis. Ini orang yang mulutnya jahat gue lihat tadi ya. Emang jahat. City dia. punya Eropa.
City lumayan sih sekarang ya. MU ya walaupun udah berkarat punya Eropa. Punya banyak. Iya, tapi Iya. udah berkarat berdebu ya nggak Enggak, bisa apa-apa. dirawat. Dilap terus. 2008. Dilap. Masih zamannya CR. Dilap. Digendong CR MU itu. Nggak ada CR nggak juara Eropa. Gila nih. Lu hati-hati di depan. Oh iya. Ada basis massa tuh. Fans MU. Langsung pada demo di depan. Gori gitu. Iya. Di demo lah sama orang. Cuman Arsenal doang. Tapi lu udah biasa sih ya. Lu pasti udah biasa ya digitu-gituin sama Apa? benter-benteran gitu. Oh, Udah udah banyak biasa. kok. Dia udah kalau isi komennya semua haters. Tapi Wajar kadang sih. seru, gue bacain komen itu kadang ada yang kalau selain fisik ya, kalau Iya. misalkan kayak banter Ipul udah 5 tahun nggak juara apa-apa, 30 tahun nggak juara apa-apa gitu, gue balas aja terakhir juara kapan? Nggak dibalas lagi. Maksudnya MU terakhir juara kapan? Nggak dibalas. Kalau Kan- fans MU ya, kalau fans Arsenal sih iya, langsung diam. Iya. mainnya DM. Iya, mainnya DM. Lewat DM ya. Tertutup aja ya. Tertutup. Benternya tertutup karena pasti kalah. Iya. Tapi bang, gue ada pertanyaan penting buat lu. Nggak penting gue injek leher lu ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini yang mendominasikan City, Arsenal, Liverpool. Iya. Menurut lu dari 3 tim ini yang membuat lu kesel, maksudnya sebagai fans MU ya, yang membuat lu kesel itu tim mana? Arsenal. Oh Gue ya? sebenarnya sebel banget mereka kemarin juara. Oh berarti masih Arsenal ya? Masih. Gua nggak bisa objektif. Kesebelan gue sama Arsenal tuh nggak bisa objektif. Karena gue tumbuh besar ngeliatin mereka. Gue pemain favorit gue tuh Nistelrooy. Siapa? Iya. Tahu. Anda Gini, kalau ngomong- gini gak sih golnya Van Nistelrooy? Bukan, itu mah Michu. Michu, enggak. Michu. Apa dia Ada di selebrasinya Swansea ya? Van Swansea. Nistelrooy gini. Swansea. Ada, Bukan Bang, ini mah Michu yang kayak gini-gini. Berarti apa gini ya? Lupa gue. Terus Enggak. Su. Gitu Mas, beda lagi. Enggak ada sih kalau Van Nistelrooy. Dan waktu itu kan ada satu pertandingan yang Van Nistelrooy penaltinya nggak masuk, terus diteriakin sama semua orang, sampai semua orang kena kartu tuh, itu gue sebel banget sama Arsenal pada masa itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Makanya salah satu hari terindah gue adalah waktu United menang 8-2. Lawan Arsenal. Gue nonton itu. Memorable. Iya. Kalau Bang Atta? Sebagai- Lihat dari 3 yang mendominasi ini, yang paling Kan aku suka. kalau di Inggris Karbit doang, aku kan Madrid. Gak apa-apa kan. Oh, kalau paling kesel. Paling sebel. Susah keselnya. Pokoknya keselnya aku Barca doang. Soalnya lu Madrid ya. Madrid, jadi keselnya tuh Barca. Kalau Barca juga keselnya Madrid. Iya. Tapi kalau dari 3 itu menurut Bang Atta yang maksudnya paling mendominasi lah, apa yang bagus dari permainannya, Oh, dari manajemennya, City, Liverpool, sama Arsenal. Arsenal. Berarti MU Ya. nggak boleh pilih nih. Pilih nggak ya terakhir Tapi juara menurut apa? gua musim nanti nih Oh, MU ini punya bahaya. peluang. Musim Iya. depan MU Musim bahaya depan loh. bahaya. Iya. Musim depan MU Gua nggak bahaya. yakin langsung Gue juara. deg-degan Bang. Hah? Gue deg-degan. Iya kan? Iya. Itu mah karena lu kolesterol. Gitu. Gak ada ubah balik kayak gitu. Berat badan lu jaga. Lihat abang-abangan lu sehat nih. Nge-gym ya? Iya. Lu kurangin lah makan tamusu gitu, jeroan gitu. Kurangin. Udah terlalu manis soalnya. Tapi katanya musim depan nih fans MU banyak konten, Bro. Iya. Karena iya. pemain-pemainnya sekarang udah siap katanya untuk Iya. tsunami trofi. Iya, tsunami trofi nggak gitu tahu, tapi gue cukup optimis lah. Cukup. Gue menduga kita akan menang piala 1, nggak tahu apa. Premier League. Moga-moga sih, tapi kayaknya agak terlalu cepat. Tuh kan kata gue juga kolesterol lu. Udah kolesterol asam urat Enggak kan sekarang. disebut Premier League gatel langsung Bang Panji. Kalau gue menduga sih at least runner up musim depan United. Berarti habis peringkat 3, peringkat 2. Iya naik. Nanti musim depannya peringkat 4. Beses naik lagi. Naik lagi peringkat 1 ya. Gue soalnya cukup optimis lah, cukup optimis. Kakak kan baru kok nggak Selama salah. kutukan United terhadap pelatih baru nggak terjadi lagi di Michael Carrick. Tapi kalau dilihat Selalu terjadi soalnya. dari apa ya, grafiknya memang Carricknya ada perbedaan sih Bang Panji. Maksudnya kayak kemarin tuh sebelumnya Ole, terus ada Iya, beberapa tapi Mick. United gitu mulu. Lu Iya. mungkin nggak gitu. United itu selalu Coach baru ya. di tengah-tengah diganti sama pelatih baru. Tiba-tiba Bagus. mainnya bagus nih. Dikasih kontrak untuk berapa tahun, musim berikutnya turun diganti lagi di tengah-tengah. Masuk pelatih baru, bagus tiba-tiba terus aja kayak gitu. Tapi secara karena minta jauh. yang Carrick lakukan sebenarnya waktu dia masuk kan cuman balikin ke 4 back. Main 4-2-3-1. Kemarin kan dipaksa main 3 back kan. Iya.
dibalikin ke 4-2-3-1. 4-2-3-1 tuh udah natural kali untuk banyak orang, jadi nggak terlalu aneh bermainnya. Nah, gue nggak tahu tuh nanti ketika dia di musim depan kayak apa. Gue sih pengennya Carrick main kayak sekarang aja tanpa beban. Kan ketika mulai permanen mulai ada bebannya itu. Tapi dari pemain-pemain yang baru ini ada Tielemans yang baru dibeli Iya, sama kemarin MU. gua lihat, ya. Itu memang kalau di Belgia dia lumayan lah, oke lah. Tapi lu seberapa yakin dia bisa menggantikan perannya dari Casemiro atau lebih gitu? Nggak tahu sih gue, Casemiro mah mungkin nggak bisa dijadiin perbandingan ya. Iya, dia memang. Yang diharapkan tuh cuman MU tuh, gue nggak tahu benar atau enggak, gue cuman menduga aja dan ngeliat dari jauh, maksudnya ngeliat dari luar. MU tuh punya permasalahan, ada pemain ketika udah jadi pemain MU tuh ngerasa lebih besar daripada klubnya. Star Jadi syndrome. belagu gitu, terus Iya. dressing room jadi nggak enak. Nah yang kayak gini-gini tuh jadi racun lah. Dan yang dibutuhkan adalah pemain-pemain yang nggak punya terlalu banyak ego, mau main untuk tim, dan kelihatannya itu yang udah mulai kelihatan sekarang. Walaupun ini sisa-sisa pembelajaran Ruben Amorim sih sebenarnya. Cuman ya mungkin pemainnya bener, tapi cara memainkannya, permainannya nggak tepat. Makanya kita lihat aja nanti Michael Carrick seperti Tapi apa. seberapa yakin lu Bang sama Mbeumo? Mbeumo kan awal musim dia bagus nih Bang Atta. Tapi hampir mau ending di akhir season, end of the season ini, dia agak drop nih, nggak cetak gol sama sekali. Apakah musim depan dia bisa lebih stabil lagi atau meningkat gitu? Sejujurnya gue juga nggak tahu sih, nggak bisa ngeraba. Tapi gue ngelihat komposisinya sih happy sih. Ya ada 3 pemain yang bisa bergantian mencetak gol untuk timnya gitu. Maksudnya dari dulu kita kayak susah banget bermain secara kolektif, yang enak dilihat, yang main, yang attacking football, yang all out gitu mainnya. Jadi kita lihat aja nanti, gue nggak tahu nih. Gue sebenarnya udah lama banget nggak ngikutin MU, nonton Karena gitu. agak kesel kali ya. Bukan, karena gue udah tua, tidur gue nggak kuat gue. Umur masih 20-an kan Bang? Terima kasih banyak. Ini doang yang bagus nih. Dari tadi gue tungguin omongan bagusnya ini doang nih. Disayang dong sekarang. Enggak juga. Terlalu cepat Anda. Nah, lebih kesel mana, Bro? Lu lebih kesel lihat misalnya Liverpool nih, juara Champions, Premier League dalam satu musim nih. Dia bisa treble nih. Bisa treble FA. atau FA, Premier League Champion atau MU degradasi, lebih sakit mana? Lebih sakit MU degradasi sih. Sedih juga sih. Jadi kalau Liverpool treble nggak apa-apa. Ya, kalau dia treble, MU ada di posisi kedua, ketiga di liga, ini masih kompetisi buat kami gitu. Oh. Ini cuma masalah, oh iya mereka adalah tim yang lebih baik lah. Tapi kalau sampai keluar, berarti kan itu kan secara akumulatif emang jelek banget gitu. Sampai harus keluar, sedih lah. Gue nggak kebayang tuh proses ngeliatin United terus aja turun sampai sekarang yang hampir keluar siapa ya? Spurs ya? Ya Spurs waktu itu hampir degradasi, tapi Hampir, karena hampir. West Ham kalah, Iya, dia menang selamat naik. dia. Ya lo kebayang nggak jadi pendukung Spurs gitu, yang turun terus, kebayang nggak kalau ketika sampai bawah keluar, sedihnya kayak apa itu, titik nadir banget itu. Pride soalnya harga diri. Iyalah, iya. Gue lebih sakit hati kalau United keluar. Degradasi ya? Iya. Wah, itu sakit sih. Sakit, Sakit, sedih Bro, tim banget. kesayangan lu. Yang Sakit. mendominasi Lu bayangin dulu di aja Inggris. Madrid tiba-tiba. Aduh. nggak ada Kita di nggak situ. juara UCL 2 tahun sakit banget, Bro. Ih, standarnya beda. 15 UCL ya. Beda standarnya. Penguasa Eropa. Diceng-cenginnya sakit juga sama Barca udah 2 tahun lu puasa gelar. Padahal Barca lebih lama. Kalau United kan sekarang penguasa tengah klasemen. Iya, nyaman di situ. Tapi sekarang udah baik lah. Tapi udah 3 kan, tingkat Tiga. 3. Soalnya sekarang banyak fans, kalau asistenku kan fans MU garis keras. Dia bilang musim depan ini bakal treble. Wow. Tadi kita baru ngomongin soal fans United tolol-tolol kan. Ya itu salah satunya tuh. Terlalu yakin Mas, terlalu yakin. Oh, nggak boleh sih yakin itu ya? Yakin enggak. Dasarnya apa treble? Gak ada. Dasarnya kemauan tuh dia tuh. Gua mau treble, kan gila kan. Ntar kalau nggak kejadian dia yang ngomel. Padahal yang hayalannya aneh dia. Enggak lah. Enggak. Gua menduga dapat piala 1 lah. Seberapa yakin, Bang, lu sama MU musim depan? Maksudnya Gue dari yakin lebih baik. yakin lebih baik. Yakin lebih baik lagi. Gila. At least nggak peringkat 15 kayak sebelumnya, Iya. Bro. Lu berapa sih? Liverpool tuh berapa sih kemarin? Peringkatnya? Iya. Peringkat 5. 5 ya. Malah Gara-gara- bagusan MU, Bro. Gara-gara Iya, memang. pelatihnya, aduh capek. Kalau disebut ini di sini nangis lagi. Coba deh, mungkin itu emang rezeki lu nangis.
langsung keluar mungkin. Aduh. Yang penting rezeki ya nggak? Ya Allah. Tapi Liverpool juga musim depan katanya pelatih baru kan? Iya. Panggilannya Anthony King Iraola. Oh ada King-nya Ada sekarang. King-nya. Kok kalau fans Liverpool kenapa suka ada nama-nama sebutannya gitu ya? Sebenarnya bukan fans Liverpool, lebih ke saya aja. Kenapa ada King-nya? Karena gue lebih percaya sama Iraola karena dia sudah pernah di Premier League, beda sama pelatih satunya yang mediocre, yang sok jago, yang merasa dirinya punya 1000 taktik tapi ternyata sorry to say busuk banget. Nah Iraola ini maksudnya punya EPL proven lah, dia bisa bermain di Premier League, jadi gue yakin ya minimal quadrick lah. Minimal apa lu bilang? Quadruple kok quadrick. Minimal. Minimal. Ini Ini sama nih. halusnya. Iya, yang United, yang Liverpool, halus semuanya. Aneh lo emang lu. Gak reasonable ya kalau udah ngefans sama sesuatu tuh gak reasonable ya. Emang makanya gue juga menduga kayaknya gue juga kalau diadu sama fans United lain yang mungkin kalah lah. Gue nggak segila mereka. Gue punya temen yang gue nggak tahu sekarang masih atau enggak, tapi kayaknya masih, namanya Irfan. Dia tuh kalau nonton bola tuh di atas tempat tidur bedsheetnya MU, bantalnya MU, pakai baju MU, pakai orang gila lah. Itu fanatik Bang Manji. Iya itu fanatik. Fanatik itu yang kayak gimana ya? Kita itu sehari-hari tuh mikirnya tuh bukan orang lain tapi bola itu. Itu di zaman era gue 2008 sampai 2014 tuh. 2015. Lama kayak gitu. juga ya. Iya itu gila Bang Atta. 7 tahun. Kalau kalah itu nggak mau keluar kamar. Ya ada orang yang harinya tuh bergantung sama hasil pertandingan Iya. sebelumnya. Nah gue nggak pernah kayak gitu. Gua Jadi di kalau era MU itu. kalah gue biasa-biasa aja, kalau MU menang juga gue biasa-biasa aja. Ya memang mungkin karena cinta ya. Cintanya melebihi apapun ke tim bola yang akhirnya sampai ke bawah mood. Tapi lu setiap pernah ke harinya. Liverpool? Insya Allah. Soon. Gue doain. Amin. Ayo dong sponsor. Ya, nanti pas nyampe sana ketemu orang Liverpool, apa ada gitu. Dia aja ngomong, Sadio Mane goes. Ya, bingung langsung. Boh, nggak ngerti aku. Dibalas bahasa Jawa. Bro, kalau lu mendingan nikah. Mendingan nikah dalam 5 tahun ini lu akhirnya punya istri. Yes. Atau 5 tahun ini Liverpool juara Liga Champion berturut-turut hat-trick. Ini pertanyaannya gila banget tuh. Pilih aja antara Liverpool hat-trick Champions atau menikah dalam waktu 5 tahun. Mana yang lebih dia pengen? Maksudnya dalam 5 tahun. Prioritas nih guys. ini lu bakal nikah. Dalam 5 tahun dia lu bakal nikah. Bahagia lagi nih. Bahagia sama istri. Ataupun lu 5 tahun gak nikah, tapi Liverpool juara Liga Champions 3 kali berturut-turut. Nggak usah 5 tahun nggak nikah deh. Liverpool juara Liga Champions 3 tahun berturut-turut. Terus nggak jelas lu nikah kapan. Mana yang lu pilih? Kalau ini nikah. Kalau ini pertanyaan Kalau yang terakhir. ini. ya. Segitu doang lu sama Liverpool. Bukan. Lu nggak pengen Liverpool hat-trick champion berturut-turut, gila nih. Umur sudah Bayangin 3. pertanyaan Bang Kanata. Panji, umur sudah 31. Ya Allah. Butuh yang 31. namanya saya mau punya anak. Ya ampun. Tapi kalau 5 tahun tadi enggak? Kalau misal 5 tahun doang, 5 tahun. habis itu baru nikah. Lama ya Bang Atta ya, 5 tahun ya. Kurang gigih lu. Lu Kalau- kurang mencintai perjuangan lu. Bung Hatta nggak mau menikah sebelum Indonesia merdeka lu. Lu segitu doang ya. Kalau Liverpool bisa gue nikahin Bang Panji. Nggak, lebih aneh lagi. Lebih aneh lagi klub sepak bola sama anehnya sama orang nikah sama AI ini mah. Ada kan tuh aneh juga tuh. Aneh bener. Berat ini Bang Atta, tapi gue Berat ya? pilihannya nikah lah. Nggak cinta. Karena nyokap gue juga udah nyuruh nikah. Apa anaknya? Bawa nyokap lagi. Ya, kan nggak bisa Lagi dilawan. lagi. Jangan bawa ibu lu. Oh, iya. Jangan yang mau Liverpool dan calon istri lu. Gue yakin dia kalau punya anak nama-namanya nama-nama Liverpool nih. Iya nih kayaknya nih. Gue yakin. Gue udah siapin. Oh udah siapin nama Udah anak siapin. lu? Muhammad Salman Salah. Muhammad Salman Salah. Kok dia Kalau laki ya. Kalau laki. Kalau perempuan? Kalau perempuan Skrtel. kertel lari. Patricia Dick masih belum ada. Ada apakah ada Dicknya Van Dijk maksudnya? Tapi kan lu ada Arab-Arab yang namanya Patricia. Iya. Nggak bener nih. Nggak logis. Kan panggilannya Daddy.
Jadi harus anaknya harus pakai nama bahasa Inggris juga. Malu bro, nama belakang bro. Malu bro. Nama belakang nih. Oh iya. Nama belakang bro. Oh iya. Anaknya Patrician. Iya. Bingung sama belum ada. Kalau Siapa tahu kan ada Anfield-nya gitu Iya. kan. Iya, Anfield bagus tuh. Anfield Rina. bagus Iya. tuh. Kalau enggak Fatimah the Reds. Namanya Fatimah the Red. Lucu bener. Dipanggil sama gurunya Fatimah the Red. Kalau enggak Reds. Kalau lagunya Liverpool apa? Kalau United, we love United, we love United. Kalau Itu sama. Kalau intinya kan MU glory kan. Ya, glory, Kalau Liverpool Man you'll never United. walk alone. Oh, lagunya gimana? You'll never walk alone. Tuh anak lu pasti panggil nyanyi tuh satu lagu. Fatimah the Red, you'll never walk Alone. Tapi di sekolah bahaya loh, bisa dibully-bully ya. Oh iya, Habis. habis. Harus dipilih dengan baik-baik bro. Tapi keren loh. Apalagi ntar ada sekelas sama anak lu, ada anak namanya Aubameyang. Sama Anelka gitu. Galas. Habis. Bapak kamu Arsenal ya? Iya, bapak aku Liverpool. Iya. Habis lu. Emmanuel Petit, iya. Lucu aja. Aduh, Aubameyang. Yoi. Enggak, ini harus dipikirkan memang. Nama-nama ini penting. Ada Liverpool. Ada Liverpoolnya ya? Iya. Iya. Harus Kemarin aku ketemu anaknya Pak Helmi Yahya itu tiga-tiganya ada nama Unitednya bro. Iya Saking betul, fansnya. betul. Gue diceritain juga sama dia. Iya, saking ngefansnya. Oh, fans MU. Fans MU. MU dia. Fans Ronaldo juga. Terbuka juga, dia aktif bilang sama orang-orang kalau dia fans Manchester United. Tapi justru malah eranya Ronaldo itu yang banyak orang suka MU. Oh iya. Memang. Ronaldo membawa orang buat suka MU. Betul. Akhirnya kenapa dibilangnya saudara antara Madrid sama MU karena Ronaldo. Sedarahnya di Ronaldo. Saudara di Ronaldo. Oh gitu ya? Karena beririsan tuh bro legendnya. Iya betul. Sama-sama ikon terbaik di klubnya masing-masing. Betul. Tapi kalau ngomongin legend, Ya. lu paling suka legend siapa? Legend. Tadi Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Iya, Kan gua ada Cantona, ada iya tapi gua ya itu tadi gua bilang gua nontonnya 2000-an kan itu kan eranya Nistelrooy tuh dan Nistelrooy tuh garang banget pada masa itu soal finishing mah paling gila lah. paling gila. Nistelrooy kalau enggak Ryan Giggs Terus ada namanya Roy Keane ya, bukan Roy Keane. Siapa yang di depan? di depan. Iya, yang Cantona, terus satu lagi. Roy Keane kan ya? Roy Keane mah pemain tengah. Iya, bukan. Ya Allah, legendanya MU juga. Cantona. Roy Suryo kali. Itu legenda Indonesia itu. Gue lupa, dia nyerang yang penyerang yang menakutkan juga. Siapa? Soal yang Rooney. Rooney. Bukan Rooney. Aduh, siapa bang? Ibrahimovic. Apa? Andy Andy Cole termasuk. Dwight York kali maksud lu. Teddy Sekarang Sheringham. yang berewokan. Solskjaer. Tahun Oh, Gandalf, berewokan. Gandalf, Dumbledore. Siapa? Greenwood kali mas. 90-an. Tahun 90-an. Iya, gue lupa tuh. Roy Keane Belum memang lahir sekarang tuh jadi gue dari- tahun 90-an. Bukan Bukan Diego Forlan. Berewokan, lupa gue. Itu juga keren banget itu. yang sekarang jadi pundit kan. Iya, jadi pundit. Ya Roy Keane tuh pemain tengah, bukan pemain depan. Bukan, gue lupa. Pasti. Lupa Andre gue. Kanchelskis. Wah. Mundur banget itu. Apa ya? Gua lupa. Mundur gila tuh. Mark Hughes. Coba penyerang legenda bang yang lu ingat bang. Mark Hughes. Mas Hughes. Andre terus- Kanchelskis. Yes. Terus Cantona. Cantona. Rooney, Solskjaer, Berbatov, Tevez. Ini gue malah jadi kayak trivia nih gue lihat nih. Bisa nggak habis-habis ini. Kenapa nggak Rooney bang? Rooney juga. Rooney termasuk. Cuman gue kalau diurutin 3 striker ya jangan tiga pemain MU favorit gue itu adalah siapa nih? Siapa gue lupa. Dwight York. Kata fans MU lu bego, Dwight York. Dwight York. Iya, Dwight York. Kacau nih. Siapa tadi gue bilang? Iya, gue nomor 1 Nistelrooy, nomor 2 Giggs, nomor 3 Rooney. Scholes nggak masuk dari 3 itu. Tidak. Terus Beckham nggak masuk juga. Tidak. Why? Ya, namanya juga preferensi. Nggak, maksudnya gini. Scholes itu kan salah satu orang yang. Memang. Hah?
Memang. Iya, Salah satu yang jadi nyawanya United. nyawanya MU zaman United itu. lebih kehilangan dia misalnya ketimbang kehilangan David Beckham gitu. Iya, gue setuju. Berasa itu berasa. Dan ada Berasa, cerita ya Bang Atta ketika Scholes itu pensiun kok nggak salah ini Balik bisa lagi kan? dipanggil lagi sama Ferguson buat Betul. main dibutuhin sama Betul. MU. Juara Dia tuh lagi. Juara nyawanya. lagi sebutuh itu MU sama Scholes. Nyawanya betul. Tapi gue mungkin lebih suka dengan cara bermainnya orang-orang tadi. Rooney waktu nomor 8 tuh gila sih, men. Rooney waktu masih nomor 8 gila dia. Jadi ya gue lebih ke style of play aja yang gue suka kayaknya. Nah, GOAT lu siapa bro? Cristiano. Cristiano. Walaupun Messi lagi bagus gini. Saya nggak logis soalnya kalau udah saya nggak logis. Saya adalah fans Man United, jadi saya lebih ke poros Cristiano. Oh, soalnya aku denger ya. Katanya orang-orang yang milih Cristiano ini tuh kebanyakan fans Ronaldo ini bukan orang-orang pintar. Tapi kok setiap aku ketemu orang pintar dia fans Ronaldo. Iya loh, aku ketemu Ferry Ya, berarti Irwandi. tidak sepintar yang Anda Helmi sangka. ya, Panji. Iya. Aku ketemu banyak orang pintar fans Ronaldo. Kenapa ya? Ya orang pintar ada tolol-tololnya juga. Di sisi lain nggak bisa pintar semuanya lah. Ada ngaco-ngaconya juga. Iya, ada ngaco-ngaconya juga. Iya, ya. kalau soal bola mungkin nggak logis lah. Nggak logis ya. Dan mungkin fans United mungkin ya dipikir-pikir ya, hanya cinta yang membuat seseorang mendukung United melewati semua masa-masa paceklik nggak jelas ini, bahkan masa-masa tolol, masa-masa kosong gitu ya, cuman cinta aja. Nggak logis, tapi namanya juga cinta. Apa Bang Pasti nggak maksudnya logis. yang membuat lu suka Ronaldo itu apa karena dia pernah bermain di MU atau karakter dia yang membuat lu beda sama dia gitu? Kalau gue sih utamanya karena dia adalah bagian dari sejarahnya United. Gue happy banget waktu dia balik. Happy banget. Oh yang dunia happy ya? 2000 Iya, satu dunia happy betul. Itu bener-bener gue inget banget waktu gue pantau itu, gue lagi megang sosmed, gila ini kejadian beneran. meledak gitu Bang Kaget Atta. Meledak. itu. Sosmed meledak. Gua waktu aja balik- fans Madrid lebih sering nonton MU daripada nonton Madrid. Iya. Setiap Dan MU main, bro. langsung gacor kan waktu balik United Langsung tuh langsung gacor. bagus mainnya. Apalagi yang 2 gol tiba-tiba di awal-awal debut Iya itu ya. betul, gila itu. Itu gara-gara satu pelatih itu. Ya, satu pelatih ngancurin pemain. Ten Hag ngancurin Ronaldo, Arne ngancurin Mo Salah. Iya. Memang gila itu orang pelatih-pelatih itu. Ya mungkin karena pelatih ketika ditunjuk itu kan dikasih hak prerogatif untuk menentukan style of play-nya seperti apa, dan dengan itu dibutuhkan semua orang untuk bermain sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Yes. Kalau nggak ngapain gue di sini, kan kata pelatih gitu kan. Yes. Ngapain gue di sini kalau misalkan ternyata kita harus ngikutin maunya Ronaldo, kan gue yang disuruh mimpin. Tapi Kalau endingnya Ronaldo- dipecat. Iya, ya karena kan ujung-ujungnya bisnis. MU kan udah perusahaan terbuka, kasih ada saham MU. Tapi dengan adanya Ronaldo bagus dong. Maksudnya manajemen MU akhirnya berubah. Tempat Iya, latihan makanya diperbaiki. Justru pasar pro Ronaldo, pro Cristiano, Erik Ten Hag yang Erik lempar kan. Kalau pasar pro Erik Ten Hag juga dia bertahan, cuma masalahnya kan ya nama besar Cristiano lebih gede. Iya. Mau gimana? Karena waktu itu sempat terjadi orang ngerasa kayak Cristiano ngapain sih bikin podcast, ini kan dihujat kan dia. Iya betul. Tapi ternyata yang dia omongin itu Kejadian juga. kejadian benar. juga, akhirnya diperbaiki juga tuh. Ya sebenarnya menurut gua abu-abu sih, bukan abu-abu ya, maksud gue nggak ada yang salah mutlak, nggak ada yang benar mutlak. Erik Ten Hag juga mungkin ada poin yang benarnya, Cristiano juga mungkin ada. Tapi benar di juga. podcastnya itu ada yang salah sih menurut gue. Dia bilang tentang Piala Dunia nggak penting bagi dia. Tapi ada beberapa bulan atau berapa tahun dia bilang Piala Dunia itu penting buat dia. Jadi kadang apa yang diomongkan dia itu nggak- Pelin-pelan gitu ya. pelin-pelan gitu. Itu yang dipermasalahin sih sebenarnya. Kayaknya gimana dia menatap ke depan aja, kalau dia ngeliat gak ada peluang, nggak Enggak betul. Kalau peluang dekat ini sesuatu yang saya. Manusiawi. Kemarin dia bilang gue udah menang Piala Eropa, menurut gue itu lebih berat daripada Piala Dunia, kan dia bilang kayak Iya, gitu. dia Gua bilang bilang, gitu. tentu tidak. Tentu tidak. Tentu tidak. Tapi Bang Atta, kalau Bang Atta perhatiin, sebenarnya yang bikin panas sosmed itu bukan cuma CR-nya, tapi Piers Morgan-nya. Piers Morgan-nya betul. Itu dia juga ngegorengnya parah-parah banget di Twitter. Itu emang mainannya Dia dia. bela Arsenal, yang lagi dihujat banyak orang, dia ngebela Arsenal buat kan dia naikin. fans Arsenal kan. Memang, Iya. memang. Maksud gue dia memanfaatkan peluang atau momentum buat menjatuhkan orang. Piers Nah itu Morgan ini. emang mainannya dia sebagai pundit, mau nggak mau gitu. Mainannya adalah ucapan, opini. Iya. Tapi orang terpandangnya langsung ke Ronaldo. Gitu. Gue kan fans Messi nggak benci Ronaldo. Takut dihujat aja. Ada jujur-jujurnya juga. Ada kan. jujur-jujur. Keluar juga. Berarti Messi juara nih ya World Cup ini ya. Wah ini dia nih.
ini kan kita kan Argentina ketemu Spanyol ya. Argentina Spanyol. Gua istilahnya dalam bahasa Inggris I don't have a dog in this fight gitu ya. Jadi gue nggak punya favorit. Tapi kalau gue secara objektif pengen lihat sesuatu, gue pengen lihat Argentina menang lagi sih. Karena udah lama ya. Terakhir kali ada dua tahun berturut-turut back to back Piala Dunia tuh udah lama banget. Udah lama 30-an, banget. 50-an. Yes. Iya kan, ini bakal spesial lagi sih. Walaupun kalau Argentina menang, perdebatan soal Messi GOAT itu jadi semakin selesai. Saya jadi bingung membela junjungan saya. Jadi semakin bingung. Membela Tapi junjungan saya. Iya. Udah nggak bisa dibela lagi, bro. Iya. Kita sekarang bisa gini doang. Iya, God lu keren. iya, kita iya aja. Cuman By the way, ini kan gue kan nonton ya Piala Dunia. Kayaknya final gue nonton nih. Di sini Senin jam 2 kan ya? jam Iya. 2. Senin jam 2 kan? Nonton gue. Lu berarti di New York? Enggak di sini. Oh, gua. di sini. Bakal di sini. Oh. Gua aduh sedih banget tuh. Gua pindah ke New York tahun 2022. Udah dibilangin sama semua orang, ih seneng banget ya pindah ke New York tahun 2026 ada Piala Dunia. Giliran ada Piala Dunia, giliran New York Knicks kemarin juara, giliran Jay-Z bikin konser setelah belasan tahun, gua lagi di Jakarta. Ketemu sama lu lagi. Kan lebih dari Drake. Ya, Drake. Apa rapper? Drake. Oh, Drake. Oh, sama aja nama duit Yorke. Duit Yorke. Drake. Sake. Yang rapper itu. Drake. Oh, Drake. Drake. Kacau deh temen lu. Atau lu kan duitnya banyak. Iya. Gantilah sama pundit yang lebih bagus gitu. Lu punya duit untuk bawa Roy Keane ke sini. Tapi nggak Gary lucu. Neville. Tapi lucunya nggak kayak gini, bro. Ah, lu bener kalau salah lucu. Lebih lucu dia memang. Gak lucu. Maksudnya buat banteran sama bintang tamu tuh Betul. ada aja, bro. Jadi lu jadi lebih enak kan, pasti jadi ngalir kan. Betul. Nggak tegang. Coba di sini Gary Neville pasti lu agak tegang dikit Ah, kan. betul ya, agak canggung. Agak ya. canggung. Agak Yes, Ketemu you legend, good, you betul. good. Yes. Gue bisa baca hatinya Bang Panji, aslinya sayang banget sama gue. Abis itu tukeran WA nih. terlalu yakin Anda kawan. Terlalu yakin. Ya, abis ini gue tinggal pulang. Dia pesen taksi cabut gue. Nah, gitu, ditinggal kita semua. Tinggal Bang Panji. Kita semua ditinggal. Kita semua ditinggal tuh lucu banget. Tapi kenapa ya Mas Panji di World Cup ini nggak ngikutin terlalu World Cup? Apa karena Enggak, emang gue nggak dari dulu nggak terlalu ngikutin. oke. Emang dari dulu nggak pernah. Emang pokoknya lu lebihnya ke MU-nya lah ya. Satu itu juga gue udah lama nggak nonton MU. Kalau mau jawaban sejujur-jujurnya, sekarang tuh gue jaga banget tidur gue. Oh, Iya, Gue mainnya kemarin pagi darah banget. tinggi gue parah banget men. iya sih. Gue kemarin darah gue 190 per 120. Tinggi banget itu. Kacau, suster aja kaget. Wow, gitu. Tinggi sekali ini. Jadi gue sekarang lagi memperbaiki tidur gue. Gue selalu tiap pagi ngecek Garmin gue, kalau sleep score gue 90 gue happy. Karena gue harus jaga banget tidur gue, dan sejak gue jaga tidur gue juga jadi lebih baik. Makanya gue udah jarang banget begadang untuk apapun. Bukan dulu gue jam 1 jam 2 nulis materi stand up, kerja, nulis Sekarang udah naskah. enggak? Udah gak pernah. Tidur gue pasti tidur jam 10 atau jam 11. Sejak umur Sejak tahun lalu gue mulai memperbaiki ini, berhenti banyak hal lah yang buruk-buruk. Gara-gara pas gue ngelihat ini, si susternya kaget kan, dia bilang ini 190 per 120 tuh tinggi banget. Terus gue bilang, tapi saya nggak ngerasain apa-apa suster. Terus dia bilang, itulah kenapa disebut silent killer mas. Wah langsung panik. Bener juga sih, tiba-tiba wow gitu kan kita kan. Ya udahlah kita perbaiki gaya hidup, perbaiki tidur sih. Tidur tuh, lu kalau ngeliat semua wawancara terakhir tadi pagi gue habis ngeliat si Haaland ditanya, apa menurut lu yang membantu lu menjadi atlet seperti sekarang? Tidur jawabannya. Lu tanya sama semua atlet, bahkan semua CEO, kesindir tidur juga nih mesti gue. dijaga. Nah, Tidur. mesti dijaga. Iya. Tidak ada yang di YouTube-nya Diary of a CEO, si Steven Bartlett tuh pernah wawancara ahli dokter tidur, dan dia bilang tidur yang benar itu membantu pengambilan keputusan jadi lebih baik. Jadi atlet butuh itu banget. Nah makanya gue bukan atlet, tapi maksud gue kan gue juga Yes. kan gue megang perusahaan Comika, kan gue juga harus bikin pengambilan keputusan yang baik, dan gue juga harus tanggung jawab sama anak-anak gue. Umur gue udah 47, jadi gue udah jarang banget begadang. Bahkan hampir nggak pernah, gue nggak inget terakhir kali gue begadang untuk urusan apa. tapi ahli tidur mulu juga. Siapa ya? Ahli tidur mulu dia. Kadang Keputusannya sampai tapi 12 kadang-kadang jam Tapi gitu. tidur mulu
ditambah IQ kurang, agak nggak nemu, agak nggak nemu. sinkron ya. Iya. Maksud gua kan kalau IQ bagus, EQ bagus, SQ bagus, tidur nambah. Kan Iya, Indonesia ini mendongkrak. katanya orang tidur dan rebahannya terbanyak di dunia Indonesia ini. Iya, karena nggak ditambah usaha. soalnya. Kalau kita kan tidur untuk enhance performance. Kalau ini performance aja nggak mau, susah apa mau di enhance. Tapi Piala Dunia tahun ini benar-benar berantakan sih, bikin orang tidur berantakan. Iya, Apalagi jamnya orang nggak jelas kerja sebagai kayak Amerika gua, soal sebagai mainnya koordinator. ya. Amerika, Iya. mainnya pagi segala macam. Iya, Jadi agak susah gitu buat tidur awal gitu. Betul. Tapi kelihatannya final gue tonton sih. Jam 2, final untungnya jam 2. Iya, gue udah Jadi pasti. nggak. Gue udah tahu tuh hari besoknya kegiatan gue apa, jadi gue bisa tidur panjang. Pokoknya gue ngincer tidur 6 sampai 8 jam. Oh, minimum. Iya, gue Jamnya terserah berapa? Misalnya mau tidur lu mulai jam 4 subuh pun nggak sebenarnya apa-apa. sebisa mungkin di bawah jam 12. Oke. Cuman ya sesekali kita lebihin, tapi itu tetap dapetin 6 sampai 7 jamnya. Berarti kayak abis Isya gitu Bang Panji tidur dulu gitu bisa buat nonton final terus nggak tidur lagi. Mungkin bisa. Tapi kayaknya kayaknya bisa. Kayaknya gue bisa tidur dulu, bangun untuk nonton, terus gitu tidur lanjut lagi. Tapi nggak kebangun kadang-kadang udah tidur. Ya, itu susahnya di situ Bang. Gue males banget. kalau di Kebablasan tengah-tengah. gitu. Iya. Iya. Soalnya mimpinya lagi terbang ke atas gitu. Ngelihat apa pemain-pemain Liverpool juara treble musim depan gitu. Agak spesifik mimpinya. Agak spesifik, ya. Spesifik sekali. Lebih ke harap-harap ya. Iya. Oke, kita main games ya. Ini kita udah masuk ke akhir. Was, mantap. Oke, kita main games namanya play, bench, atau sell. Jadi Play, bench, bench atau atau sell ya. Oke. Oke, jadi nanti setiap posisi disebutin 3 pemain. Bro pilih yang mana yang di play, mana yang di bangku cadangan, mana yang dijual. Oke, siap. Oke. Ada Van Nistelrooy, Rooney, dan Cantona. Buset. Itu dia. Buset. Emang gamenya harus sulit. Play, bench, sell. Sell. Nistelrooy, Rooney, Cantona. wah Bingung, gila bingung. nih. Ini sama-sama Oke, striker oke, gila oke, semua ini. Oke. Striker gila ini. Iya. Gua play Eric Cantona. Play Eric Cantona. Ya, karena dia adalah nyawa dari tim. Oke. Dialah yang menentukan arah. Dan Oke. dia punya kemampuan untuk influence permainan lebih besar daripada dua yang lain. Tadi bilangnya Van Nistelrooy Bang Panji. Diam. Kan susah ini emang nih. Oke, bench. Nah, ini dia nih. Rooney. Apa? Van Nistelrooy. Butuh Rooney loh. Tapi Van Nistelrooy era di MU juga Oh ganas, gila, bro. iya makanya. Sampai dibeli Madrid. Iya, dia tuh apa ya? Skill punya, speed Iya, punya, finishingnya. Tapi lawan Liverpool nggak bisa Gua apa-apa. akan melanggar ucapan gue sendiri, tapi gue bench Rooney sih. Rooney lebih versatile. Dia kalau dibutuhkan untuk main di 10 bisa, main di 9 bisa, main lebih deep bisa, di flying playmaker bisa juga. Bahkan waktu di Amerika dia pernah jadi back juga, bro. Gua Iya, lihat. betul, dia- Ketarik-tarik waktu penyerang terakhir dia ada di Dan belakang dia juga. pintar loh, dia tuh pintar loh. Pintar. dia. Kalau Asisnya bisa Nistelrooy dari tuh, jauh. Nistelrooy tuh emang ya finisher yang, dia target man finisher yang oke, tapi ya limited di situ aja. Jadi kalau misalkan gue mau benchnya Rooney, terpaksa sell Nistelrooy. Wow, kenapa Berat, nggak berat. sel Cantona? Hah? Kenapa nggak sel Cantona? Ngomongnya aja gue nggak berani, bisa dibunuh gue sama fans Man United. Cantona lu jual gitu. Tapi lebih nyawa, men. United nggak akan jadi United Iya yang sih, sekarang kalau berat bukan sih. karena Cantona sih. Iya, iya. Dan karakteristiknya juga Gila Cantona. kelas, Iya. bro. Iya Pada lah. zamannya Apalagi aura banget tuh. Iya. Saulin Belum tendangan ada Saulin. Ronaldo tuh, auranya. Iya. Tendangan Saulinnya yang ikonik Iya. ke Iya. penonton. Iya. Oh, Yang kalau jelek-jelek lu inget lu ya. Yang jelek-jelek dia inget. Yang sama Vieira itu siapa Bang Panji? Gue lupa. Yang berantem sama Vieira. Roy Keane. Oh iya Roy Keane ya, bukan Cantona, lupa. Roy Keane. Ya, Roy Keane. Oke. Musuh abadi. Ini pemain sayap sekarang ya. Giggs, Beckham. Tapi kalau Nani kurang on. Udah itu aja gampang tuh, Gak ada gampang tuh. Semlik, Udah ganteng aja. Terlalu gampang. Siapa lagi? Oh, nggak ada lagi ya? Gak ada lagi. Winger men. yang bagus. Ada. Winger yang bagus. Winger yang bagus. CR dong. Ronaldo. Iya, tapi kan dia lebih ke inverted ya. Ya tetap masukin CR, masukin Ya, CR. oke. Oh, seneng banget ya, seneng. Please sell CR, please. Oke, kita Wah, ulang. gila ini. Sayap. Giggs, Beckham,
Cristiano Ronaldo. Ayo, Clipper siap-siap Clipper. Clipper. This the moment of life. Please tell CR, please. Play, bench, sell. Di prime-nya mereka semua ya. Ah, gila sih ini. Wah, gila sih ini. Ayo. Gampang banget ini, Bang Manji. Lu fans Liverpool lu. Lu mau gampang lu jawabnya tuh. Lu gak ada ikatan emosional sama pemain ini. Oh my god, susahnya. Wow. Play Cristiano. Nice. Mati nih Oke, gue. Mati nih gue nih. Ayo. Tadi siapa aja? Prime ya. Iya, di prime. Bench Giggs, sell Beckham. Sel Beckham. Wah, Sell Beckham. tanpa adanya Beckham, free kick gak terkenal zaman itu. Bener juga. Tanpa adanya Giggs nggak menang FA Cup dan nggak menang treble tuh pada masa itu tuh. Hah? Giggs. Emang Giggs, maksudnya yang Giggs yang paling menonjol? Ya itu ya Giggs Bukannya yang ngelewatin- Ole. Enggak dong, Giggs dong. Waktu Yang umpan siapa? final FA Cup. Iya. Enggak itu Oh, bola ini- bola oh, iya, yang FA ya. bola Iya, yang si Patrick Vieira salah ngoper itu loh, yang jatuhnya ke kaki Giggs ngeliatin 5 pemain terus golin. Historical lah itu. Legend emang Bang Manji ini. Speednya tuh nggak ada yang bisa ngalahin. Walaupun David Beckham juga nggak tergantikan sih, tapi ya udah pilihannya kayak gitu, ya udahlah. Dah, lock. Itu jawaban gue. Itu. Oke. Silakan fans MU ya. Habis komen menurut kamu gimana komen? Habis nih gue. Jadi IG-nya namanya Gue nggak pernah berkasus di YouTube orang, di sini gue berkasus diserang fans Man United gue. Fans Tapi bola makanya kalau lagi. di bola nggak apa-apa bro. Kalau di bola, lu Nggak juga, Lu udah ini- ngerasain di politik lebih berat bro. Lebih berat. Lebih kurang ajar ini mulut-mulutnya. Bocil-bocil fans. Iya loh. Oh, iya. Fans bocil-bocil tuh ngaco-ngaco tuh mulutnya tuh. Gue juga ngerasain sejak gua ada podcast bola, buset. Iya loh. Rame banget. Iya loh. Rame, pujian semua ya Bang Ata. Kacau itu. Nggak udah Kacau. pujiannya, wah. Nggak nyambung kemana-mana. Kitanya mesti pinter-pinter nahan emosi. Iya. Bener. Iya. Harus pinter-pinter nggak baca sebenarnya. Betul. Gue udah Pinter-pinter gak pernah mengacukan. baca gue. Iya. Nggak pernah baca kan lo Iya, posting. nggak pernah baca. Soalnya dia nggak bisa baca. Emang buta huruf. Oke, ini sekarang midfield ya. Ya. Tadi udah wings sama midfield. Ada Scholes, Roy Keane, Ush. Brian Robson. Robo. Terkenal semua lah ini. Di Jual prime-nya Scholes ya. masing-masing ya. Di Yes. prime bro. Enggak lah gua. Gua play Scholes, Di atas Roy Keane. bench Keane, Robo gue jual. Lebih kepada gue nggak punya Robson, gue jual lebih kepada nggak punya ikatan Ikatan emosional emosional. aja. Nggak nonton tuh Ya, ya. nggak nonton pada zamannya. Iya. Belum lahir ya. belum gitu lahir, ya. belum lahir. Oke. Kalau Scholes tuh nyawa dari permainan United menurut gue. paling Scholes, bernyawa ya. paling. Oke. Gila lah dia tuh, genius dia itu. Kalau Scholes gelandang favorit gua, walaupun awalnya gua bukan fans MU, gua tuh suka banget lihat Scholes main. Kalau pemain Madrid favorit siapa? Cristiano ya? Cristiano, Sebelum itu? Zidane. Oh, Zidane. Benar. Marcelo termasuk gak Bang Ata? Marcelo nomor 2 sebenarnya bro kalau di zamannya Ronaldo. Jadi habis itu Marcelo. Iya, iya. Karena gue suka pemain sayap bro. Gue kan kalau main sayap terus gue kayak kiri. Jadi kalau ngeliat Marcelo yang dia Oh, lu kiri ya? gue kidal. Oh, kidal. Berarti kayak Messi ya Bang Kayak Ata? Messi. Kayak Ryan Giggs. Giggs juga. Iya. Oh nggak terima ya soalnya kayak Messi ya. Ryan Giggs aja. Oke, sekarang defender. Jadi kalau MU ini kan defender terkenal solid-solid bro. Ya. Vidic, kita masukin ya. Vidic, Ferdinand, mungkin Stam. 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 Betul. Iya. Gampang. Sel Ferdinand atau Vidic. Dia orang emang saya nyetanin mulu nih. Gua play Vidic, bench Ferdinand, sell Yapstam. Oh. Ya. Gua lebih ke preference aja. Gua ngelihat United eranya Vidic sama Ferdinand tuh gila sih. Mereka klop banget main berdua. Yang satu tinggi, bagus, pinter baca permainan. Yang satu keras banget dan pemberani tuh si Vidic tuh. Jadi ya gua Vidic
Vidic, Ferdinand, terus udah gitu yang gue sell Yapstam. Vidic sih memang keras ya. Keras banget itu pemain. Iyalah, gila itu orang. Legend man itu. So, Itu tuh Dan menyeramkan, Bro. menyeramkan. Menyeramkan itu Vidic. Gue bingung, gue nggak tahu ya benar atau nggak, fans MU itu terlalu banyak memikirkan tentang Ferdinand, tapi kayak lupa sama Vidic. Vidic tuh gila loh bang. Gila Vidic. Di pada eranya zamannya. 2000 berapa ya dia tuh kalau nggak salah 2010-an ya, 2011 ya. Iya. Itu gila banget. Dia salah satu back yang paling underrated di Premier League. Seharusnya masuk Hall of Fame. Bagusan Vidic kata Van Dijk. Van Dijk. Udah jelas. Vidic itu terbantu karena Howard Webb. Aneh banget jawabannya. Bawa wasit lu. Aneh banget lu. Kalau Van Dijk itu lebih ke mentality sih. Dia bisa naikin tim. Kalau Vidic kan ada yang lain, ada kayak Gue kebanyakan ngeliat klip Van Dijk dikolongin. Sering banget kan, ada banyak banget tuh klipnya tuh. tapi bener Sama Bang. digocek ya? Karena Iya, sering sekarang banget dia dia jadi- ngengong gitu, bingung gitu, sering banget deh. Dia jadi kapten sekarang itu karena memang dikasih kepercayaan. Dia salah satu orang yang ngasih semangat mentality tim, membangun tim. Sebelumnya kan ada Henderson sama James Milner. Karena dia udah keluar, akhirnya Van Dijk sekarang yang naikin. Juara Premier League. Tapi kalau menurut Vidic lu, juga pernah jadi kapten. Emang pernah? Pernah. Maksudnya menjadi kapten utama Iya. di satu musim? Iya. Oh iya? Pas juara malah kalau nggak salah. Utama atau kapten atau ini. Vice kapten mungkin? Atau vice kapten, lupa gue. tapi kalau sebagai fan Liverpool, kalau ada satu pemain MU yang menurut lu lebih bagus dari pemain Liverpool siapa? All time. All time. All time ya. Menurut Defender. gua- Oh, defender. Defender. Lauren Blanc. Pernah kan soalnya di United. Benar di era Waktu bareng sama 2000-an siapa ya Bartes. backnya MU ya? Waktu apa? Di era 2000-an ke atas tuh. Ya itu Ya tadi. itu tadi. Oh, Vidic enggak dong? Ferdinand. Ferdinand sama siapa? Tahun 2000-an ya. Sebentar Sebentar gue lagi ingat. Ya udah kalau defense susah pasti susah. Agak Karena lu susah. pasti megang Van Dijk. Iya. Kalau yang selain bebas. Bebas All ya. time. Pemain MU yang menurut lu paling bagus, bahkan dia lebih bagus dari all time pemain Liverpool. Berat buat mengatakan, tapi gue bisa bilang Rooney sih. Wayne Rooney iyalah. White Pele. Nggak berat lah. Apa? Nggak berat lah, emang logis itu jawaban. Rooney emang gila. Enggak, gue berat sebagai fans Liverpool harus mengungkapkan ini maksudnya. Ngapain fans Liverpool ngomongin MU? Penting tim Bukan cuma sendiri lah itu, juara gitu. dia juga scouser kan? Siapa? Si Rooney. Iya, dia Everton. Iya, Dia Everton. Everton. Dia pernah bilang kalau nggak salah, saya kok disuruh main ke Liverpool, saya akan main di Liverpool untuk Ali katanya gitu. Makin halu. Kurang air, minum dulu bro. Iya, minum dulu ya. Kurang air. Iya. Oksigennya, darahnya nggak nyampe ke kepala. Rooney sih Bang Atta gue. Rooney ya? Rooney itu susah banget buat ditemukan. Oke Las, kita minta Mas Panji bikin worst XI Manchester United. Worst. Worst. Kalau best XI, Susah banget. kalau best XI kan udah sering. Udah sering. Pasti jawabannya mirip-mirip lah. Worst. Worst XI. Anjir, apal aja enggak gua worst. Goalkeeper Dari GK. Mark Bosnich. Ah, siapa itu? Mark Bosnich ada dah. Bener nggak? Kipernya United kamu. Enggak, gue pilih aja Van der Sar. Hah? Udah gila nih orang nih. Legend. Pernah kesini loh. Ya Pernah memang, kesini. memang. Kenapa nggak Victor Valdes? Kan dia pernah ke MU juga. Iya. Iya, dia cuman sebentar, tapi dia juga legend lah hitungannya lah. Legend. Nggak bisa dibilang. Kenapa Gue nggak- juga cuman nyebut Mark Bosnich juga cuman karena ingetnya dia doang. Nggak apa-apa, jadi dia Kenapa terkenal nggak nggak baru-baru apa-apa. ini aja? Onana. Oh Nana, yuk. Oh Nana masukin. Oh Nana. Oh my god, Onana. Nah, Tapi Onana itu kenapa dibelinya mahal banget ya? ya blow on aja kali pembelanjaannya. Ten Hag kan, Ten Hag. Iya benar. Pembelajarannya Ten Hag tuh ada Onana, Onana. Anthony, Aneh. Sancho. Dan dia ada yang Mahal-mahal gede. semua, 100 juta bro harganya. Kayak lebih mahal dari Ronaldo. Oh iya? Oh iya Iya, iya iya. 100 Oke juta. iya iya. Oke, tinggi. Oke, Waduh, ini LB. susah banget left back, airbag. Gue nggak apa lagi. Yang gue tahu Fabio, terus Rafael. Nah, Rafael yang lebih banyak kepake. Fabio tuh di left back atau right back? Nah, coba gue cek ya. Kayaknya Fabio. gue masukin Fabio deh tuh. Lu cek di LB atau RB. Nah, gue masukin. Gue cuma taunya itu doang. Kenapa dia Fabio menurut Ya lu dia worst? nggak sebagus Rafael. Rafael kepake terus soalnya. Iya, Rafael kepake dulu. Rafael kepake terus. Rafael kayaknya kanan ya. Back kanan. Fabio kanan. Fabio kanan ya. Fabio Rafael kanan. kiri ya.
Rafael kiri. Berarti Fabio kanan tuh, right back. Berarti lu lebih tahu best XI-nya ya daripada worst ya? Iyalah gue nggak hafal. Oh enggak, Rafael sama Fabio sama-sama bek kanan. Oh sama-sama bek kanan. Ya udah berarti gini aja, ada Aneh worst, banget ya. ada best. Worst best nanti bikin 2 gitu ya. Worst dulu enggak, nanti tadi GK worstnya kan Onana, bestnya. Bestnya. Ini dalam konteks sejarah gue Schmeichel sih. Schmeichel. Enggak De Gea, Bang Manji. Gue juga suka De Gea, tapi lebih legend Schmeichel sih. Idolanya Van der Sar tuh katanya Iya. Schmeichel. Katanya satu kiper yang lebih baik dari dia cuma Schmeichel. Mau disebut Buffon, Casillas, enggak. Katanya dia lebih baik. Tapi kalau Schmeichel dia tunduk dia. Oke, kalau RB tadi Fabio yang worst, yang best. Kayak Jadi pundit sekarang. Irwin tuh apa sih? Dennis Irwin tuh kanan ya? Irwin. Coba Dennis Irwin, coba cari Dennis Irwin deh. Ada Neville. Gary Neville kanan betul, tapi kalau Dennis Irwin kanan, gue ngambil Dennis Irwin. Dia kiri. Kiri berarti kiri Dennis Irwin. Hah, bukan Evra. Enggak lah Dennis Irwin lah gila lu. Kiri Irwin. Berarti kanan Neville, Gary Kalau Neville. Neville. Bestnya. Bestnya ya. Kalau worst LB siapa ya? Worst tahu LB. gua. Luke Shaw. Bagus Luke Shaw bagus. Luke Shaw, bagus dia. Bagus men, cuman kasihan aja cedera. Iya, dia kalah di cedera doang. Habis dibeli dari Southampton kalau nggak salah itu ya. Bagus dia. Wan Bisaka juga bagus ya, Wan Bisaka. Wan Bisaka tuh bisa jadi bos loh. Siap kalau pilih Dorgu. Wan Bisaka sebenarnya pas 1-2 musim pertama oke banget sih sebenarnya. Iya, dia sempet bagus sih. Dia Oke tackle-nya banget. bagus banget. Tackle-nya Dia kalau bagus tackle dia. bagus ya. Dia decision making dia buruk dia. Coba lihat pilihannya, coba lu buka pilihannya deh. Pilihan. Worst left back Man United pilihannya. Siapa ya kalau kiri ya? Masa Evra. Zeki, Bawain lagi. Alex Butner. Wah, Alex Butner. Alex Alex Telles. Teles masuk. Alex Telles sih, yang gue tahu Teles. aja deh. Enggak lah, Asli yang bagus men. Bagus dia. Termasuk ya bos. Fabio main di kiri tuh. Kalau yang gue cek tadi Tuh. di kanan dia. Iya. Harusnya sih dia intertwine, dia harusnya Dennis Irwin lagi. Tapi aneh sebenarnya kalau ngomongin fullback Bang Manji, kalau ngomongin fullback itu kadang ada yang memang dia di kanan kiri bisa. banget. Iya, kita Kayaknya tadi list Telles tadi aja. bukan worst deh, itu tuh best tadi yang di website tadi itu menurutku ini best. Nomor satunya Irwin tuh. Kayaknya itu best. Bener. Worst, From worst to best, iya. Oh worst to best ya bener berarti nomor satunya tadi bener bro pilihan bro Irwin bener. Iya, Irwin bener nomor 1. Iya. Berarti LB-nya LB-nya Center back, Teles. worst sama CB. Yang best dulu aja ya yang Iya, gue best tahu dulu. ya. Gue taruh Vidic sama Ferdinand lah. Ferdinand. Yang worst siapa ya? Dua maut. Gue masukin Alex Telles juga banyak yang protes pasti karena gue taunya itu doang. Maguire nggak masuk. Maguire. Harry Maguire. Maguire. Aneh banget tuh. Maguire. Nonton bola nggak lu denger ya komentator yang ngomong kali ya. Harry Maguire. Atau lu kebanyakan nonton yang ini kali yang Arab yang bajakan lu ya nontonnya lu ya. Kacau aja. Coba kita cek. Phil Jones. Phil Jones enggak gue suka Phil Jones. Menurut gue work rate-nya Phil Jones tuh oke. Cuman sering dicela-cela aja. Marcos Rojo enggak juga. Siapa ya? Pasti ada deh. Pasti ada. Sebentar. Kita Oh, lihat. kiper itu. CB ya? CB. Center back. Eric Jemba. Jemba emang back. Katanya CB. Oh, kalau Jemba Tapi katanya dia sempat aslinya gelandang tapi suka dijadiin back katanya gitu. nanti kita taruh di gelandang aja tuh Jemba. Nah itu. Iya. Jemba buruk tuh. Sama ada satu pemain Prunier. Prunier. Ya udah kita masukin William Prunier aja tuh. Oh lu tahu Prunier bro? Iya Prunier tahu tapi gue tahu dia pemain United nggak tahu mainnya kayak apa ini sih. Bang Manji, yang baru aja, Bailey. Kesian Eric tuh, Bailly. dia karena cedera. Tapi bukan Enggak, jelek tapi berarti Eric kan? Bailly bagus Ya, kok. ya, tapi Bailey kan karena bagus, Bailey. Cuma agak Kan itu kita lagi-lagi lihatnya secara pengambilan performa. keputusan tuh. Iya, Pengambilan secara keputusan. performa. Tapi enggak gue mendingan masukin Prunier. Satu lagi. Waduh, masih harus naruh satu lagi Ya ya. makanya Bailey. Kalau enggak
Emang Prunier. pelan sih, Rojo. dikit sih. Marcos Rojo. Kak Marcos Rojo ya. Rojo. Lebih nggak suka Erik Bayi sih gua. Ya udah deh, masukin Erik Bayi aja deh. Baik. Oke. CM. Nah itu jemba-jemba deh tuh lo masukin tuh. Ada United pernah beli pemain Cina namanya Dong. Siapa tuh? Iya itu dia posisinya apa ya? Kayak dia pemain depan deh. Nggak bagus itu. Gak bagus, ya orang cuman bentar doang habis itu di... Oh ya lu ngomongin pemain Asia. Iya ya. Dia posisi apa ya? King Anthony masuk nggak King Anthony? Nyebelin sih. Jujur nontonnya nyebelin. Striker, oke. Itu kan gak jelas Dong Fang Zhou itu. Nanti kita taruh di depan itu. Tadi tengah tuh jemba-jemba. Oke, sekarang yang best. Oh, Bestnya ada Scholes. Royken. Scholes. terus... Mau pakai CDM apa CM 2? CDM aja. CDM juga penting tuh. CDM 1. Oh, Roy Keane. Roy Keane, the best. Iya. CDM-nya Royken. Bestnya, worstnya? Taruh kita taruh yang best dulu aja ya. Ya best dulu. Tadi Scholes belum masuk, Scholes. Scholes, Roy Keane. Scholes, Roy Keane. Park Ji-sung lu gak masukin? Bang? Oh iya lagi bagus. Wah gua favorit tuh Park Ji-sung. Masukin Park Ji-sung deh. Jisung. Kleberson. Anjay. Kalau lu masukin Park Ji-sung gak ada Bruno dong? Bingung. Oh iya lagi. Pak Jisung sih. Wah tapi kasihan sih Cleverley gua. Waduh, nggak jelek lah men. Schneiderlin enggak juga men, bagus itu. Kasihan aja. Banyak pemain United tuh lebih ke kasihan. Dia bukan gagal ya? Tidak diutilisasi dengan baik lah. Bang Manji, berarti ini gak lu masukin Bruno? Iya, gue juga baru kepikiran tuh. Roy Keane, Scholes. Kalau gue bilang sih Park Ji-sung. Park Ji-sung juga keren banget sih. Keren banget loh, Gila dia bawa itu. juara itu bro. Gak ada lelahnya itu orang bang. Yang Kan matiin. dibilang trilang. main, Tapi kalau bro. lawan Liverpool gak bisa apa-apa mereka semua ini. Lucu banget opini. Keyakinannya itu loh. Tapi ya lah gue mendingan Park Ji-sung daripada Bruno. Park Ji-sung udah menang piala Liga Champion. udah Break menang. record assist di Premier League Bruno. Iya, tapi menang aja dulu. Lebih dari De Bruyne. Menang aja dulu udah. Oh, Piala, iya. piala, patokannya Oke, piala. oke. Bener. Kalau patokannya piala, Park Ji-sung tuh sangat berguna. Iyalah. Sebagai coach nih, kalau lu di tengah udah punya Roy Keane sama Scholes, lu butuh yang ngacak-ngacak kayak Iya. Park Ji-sung bro. Kan kemarin si Sir Alex juga pernah bilang satu-satunya penyesalan dia dalam karir adalah harusnya waktu final tahun berapa tuh yang United ketemu sama Barcelona Yang kalah. yang kalah harusnya dia naruh Park Ji-sung untuk nempelin Messi harusnya. Cuman dia nggak berhasil lakukan itu. Karena Yang Park kalah Ji-sung berapa ya? Kalau main marking 3 atau udah 4-1. gila. Marking ya, Messi-nya gak bisa Iya. apa-apa. Oke, yang worst nih yang gue bingung nih. Pilihannya nih. Donny van de Beek. Oh iya, Van de Beek tuh masuk. Van der Beek kurang sih memang sih. Iya. Nggak tahu sih, itu Tapi terserah pemain lu. Bro. bagus sebenarnya tuh Pemain lagi-lagi tuh bagus. kasihan Van der Beek itu loh dibawa dia yang bawa si Ten Hag kan Emang kan? iya kan yang bawa Ten Hag kan Cuman Bawa- mereka itu bawaan bagus. dia dari Ajax kan? Worst X ini kan bukan karena mainnya jelek bro, mungkin dia karena nggak dapat tempat waktu. performa nggak oke performanya nggak ya. oke. Tapi pasti ada yang tolol-tolol juga nih Tapi kan ada yang dia di tim lain bagus bro, di MU-nya jelek. Iya. iya betul Kurang pengalaman. Ugarte. Ugarte ya Termasuk yang worst juga sih. iya Ugarte boleh deh masukin deh Ugarte Yang pemain Maroko itu loh ada juga yang waktu di Fieldun bagus banget ke MU bentar doang udah pergi lagi. Amrabat. Amrabat. oh iya Amrabat. Amrabat Ya itu makanya sekarang ini banyak pemain-pemain yang di Piala Dunia itu diincar tim-tim besar takut ke Amrabat. Yang dari Maroko juga. Ayob Ayob dia. siapa yang namanya? Abu dia apa sih itu yang pemain tengah juga. Mirip sama Amrabat. tapi kita masukin namanya. itu aja tadi siapa bukan Amrabat tadi kita sebut Ini Van de Beek, bukan Cleverley, Kleberson. Ugarte Ugarte. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ketiga Ini di dia depan. nih. ST kanan LW, kiri. LW. LW. Nah,
anjing jagoan gue nggak punya tempat ini. Kenapa jagoan lu siapa? Nistelrooy. Gue pasti masukin Cristiano, Rooney, Cantona. Oh, Rooney. Ronaldo di worst. Enggak lah. Gila lo di best lah. Emang fans Messi ini kenapa ya? Suka banget. Suka banget bro, fans Messi itu pengen banget Ronaldo itu paling jelek. Emang dia cari gara-gara aja, men. Cari gara-gara mulu dia. Pokoknya pas Messi itu nggak pernah terima Ronaldo itu pernah bagus bro. Iya. Waduh, Iya. waduh, udah. Nggak objektif dia. Nggak objektif. Enggak, ini mancing-mancing aja nih. Oh biar kesel. Nah, masukin tuh si Dong tuh. Gua nggak tahu tuh mainnya apa tuh. Kayaknya dia. Si Dong. Iya. Si Dong. ST. Dong. Dong. Iya. RW siapa? Giggs. LW. Nggak, siapa? Rooney. Run. Iya, dia nggak main di RW sih sebenarnya. Cristiano emang mainnya di left. Kalau Tapi pas dia di MU ganti-ganti, iya, dia bro. gini-gini sih dia. Di MU LW, Iya. LW. Iya, Oh, ganti-ganti dia dia. Rooney juga bisa dia main dari kiri sebenarnya. Ya udahlah itu intertwining aja lah. Iya, entertaining. Worstnya nih, ini gue mau nyebut nama-nama yang gue sebel aja nih. Di Mario oke sebenarnya. Sebenarnya oke, dia cuman kayaknya waktu itu timnya tuh bukan the right team aja sih. Iya. Tahu nggak yang agak kurang sebenarnya harus diakuin? Siapa? Falcao. Wah. Wah, Falcao lumayan sih, Bang. Iya kan? Iya. Enggak, tapi waktu di United nggak keluar. Oh iya. Iya benar Iya. juga itu Nggak itu jadi. contohnya tadi bro, pemain itu bagus tapi memang Bagus. pas masuk ke MU memang belum, entah pelatihnya nggak pas, entah taktiknya nggak pas. Falco tuh Ya memang timnya, pertama dari timnya, dari MU-nya. Lingard apa di posisi? Kedua sama vibes liganya yang berbeda gitu. Lingardnya gue bete sama gue sebel sama Lingard. Lingard. Oh, Jesse Lingard. Gardinho. Memang Je- vibes je- Premier League tuh berat kick and Jelek rush. di BB gimana BB? BB mainnya apa ya posisinya BB ya? Coba lu cek deh BB deh. BB. Iya, Pak, inget lagi BB bener lagi. BB dulu tuh sempat digadang-gadang kayak bakal jadi the next futures. Iya, future starnya United tuh. BB. BB tuh apa ya? Lu Left Left wing. winger ya, harusnya dia di harusnya tadi posisi tuh. Ronaldo Tahun dia. berapa itu mainnya BB? BB tuh Gak berarti pernah tuh. denger. Nah ringgatnya di kanan aja tuh sama Rooney. Iya betul. Dah dapat deh tuh. Mantap. Ih, Tapi lucu. BB tuh diamuk nih gue nih pasti. Gue gak pernah denger Bang Atta, BB. BB dulu tuh Dia- waktu signing viral bro. Iya. Gue gak pernah nggak. The next big thing gitu. Gue sempet lihat videonya gitu di YouTube BB. Bagus, gimana tapi sih? di tim sebelumnya bagus ya? Apa maksudnya? Tapi abis itu Ada emang satu juga Oke yang lah, gitu. dari bawah diangkat ke atas dianggap mau jadi the next Cristiano tuh Zaha waktu itu. Oh iya. Nggak jadi apa-apa Oh, tapi. Luis Saha. Zaha. Zaha. Oh, Zaha. Wilfred Zaha. Oh iya, tak kira yang Luis Saha. Luis Zaha, Zaha beda. Luis iya. Zaha mah. Luis Zaha oke lah. Tapi Zaha apa sih? Walaupun nggak seoke yang lain tapi ya. Oh, Pokoknya tuh Wilfred worstnya ada Zaha. BB dong sama Lingard aja tuh. Lingard ada gue bete. Dah, tuh worst and Mantap. best. Keren. Versi Panji Pragiwaksono. Habis. Mantap. Terima Memang kasih lu banyak. suka MU Terima dari kasih zaman banyak. 50-an ya Bang? Enggak, tadi kan gue bilang tahun 2000-an gue. Dari 50-an. Pokoknya dari 96 mulai nonton. 99 menasbihkan diri, 2000-an mulai sering nonton. Mantap. Berarti udah 26 tahun jadi fans 26 MU. tahun. Betul. Wow, Betul. Gue udah what a ngelewatin journey. masa-masa ngumpulin jersey tuh. What aja. Udah gue jual-jualin Itu tuh lu jersey. setiap musim punya Bang? Enggak setiap Jersey-nya? musim, yang gue suka-suka aja. Oh. Dan gue koleksi jersey Atau yang United punya duit birunya aja banyak. bro waktu itu. betul. Dulu gue juga pas punya duit aja dibeli. Kalau nggak gue beli yang KW dulu. Iya. Ah, tapi lu masih banyak kan setahu gue. Ini semua Banyak. punya lu bukan? Iya. Lu Tapi koleksi gua- juga ya Bang Ini Atta? boleh gue bawa nggak? Mengoleksi juga. Wah, itu yang Beckham tuh lah. Oh, ini Beckham belakangnya. Beckham. Keren banget ini. Gak cuman Madrid ya Bang Atta ya? Kalau Ngoleksinya? belakangnya Giggs Kalau- sudah hilang gue curi nih. Enggak, kalau jersey aku tuh semua tim. Liverpool juga aku ada. Oh iya. Gua kalau Liverpool paling suka yang pas Colimore. Oh, Stan Collymore. Collymore. Stan Gila. Collymore. Udah lama gue gak dengerin nama Stan Collymore kan. Stan Collymore. Colimore, panggilannya Colimore. Tahun berapa? Ini Indonesia, Bro. Iya, Indonesia tahun Ini berapa? tahun 19 aduh berapa ya? Pokoknya di bawah 2000-an. Indonesia. Bahannya juga enak tuh. pas Iya, dingin. klasik banget. Dan waktu itu Indonesia kerjasama sama Adidas. Oh gitu. Bagus. Eranya masih yang sempit-sempit gitu, Bro. Iya, iya. Yang Kalau pakai gitu. fit gitu. Gitu guys, thank you loh Bro Panji. Katanya nih bakal ada event katanya Bro Panji. Betul. Event apa nih Bro?
nama acaranya Bold and Bald. Jadi ada komedi battle antara gua sama Cing Abdel Harian. Waktu itu kan lu bikin yang roasting itu kan yang sama. Betul, Adili Idola namanya. Adili Idola. Iya. Ini beda lagi. Ini beda, namanya Bold and Bald. Intinya adalah gua ngeversusin diri gua sama orang lain. Kali ini yang diversusin namanya Cing Abdel. Yang diversusin tuh style komedinya. Kan orang taunya gue tuh stand up-nya tuh ngomongin politik mulu, keras lah mulutnya. Kalau dia tuh lebih jenaka stand up-nya. Nanti akan diadu 3 babak. Gue bawa opener yang style komedinya kayak gue. Dia bawa opener yang style komedinya kayak dia. Terus babak ke-1 ditentuin siapa yang menang. Wah seru, berarti lu kayak nyiapin line up tim lu Betul, sendiri kayak gini, betul. dia juga timnya Iya. diadu. Betul. Di babak kedua, gue stand up 30 menit, dia stand up 30 menit. Abis itu dinilai lagi sama penonton. Di babak ketiga, gue akan crowd work, itu menciptakan kelucuan dan interaksi sama penonton. Dia juga nanti di voting. Tiket offernya sudah habis. Sekarang kalau mau nonton hanya bisa secara live streaming. Harganya Rp69.000, nontonnya di aplikasi RCTI Plus. Di RCTI Plus. Betul, itu dia. Kalau mau nonton secara langsung, Anda kalau ada waktunya, lu enggak. Ayo dong Bang Panji, gue Saya pengen siapin nonton. undangannya. Please, gue mau Dia nonton. mau kalau masuk line up lu masuk nggak nih biar bisa ngelawan? Dia ini menahan emosi supaya nggak gampang nangis aja dulu. Startnya dari yang kayak gitu-gitu. Tapi gue mau nonton dong Bang Panji. Boleh ya? Nonton deh. Boleh. kalau Mantap. nonton. Atau lo nonton yang satu lagi. Ada acara Agustus tanggal 15. Festival Hiduplah Indonesia Maya. Oke. Itu lo boleh nonton. Tapi itu bukan acara stand up. Itu acara social commentary, ada monolog dari Ahok, ada talk show-nya, ada stand up-nya, ada musiknya. Itu boleh juga. Kalau dua-duanya boleh? Enggak, satu aja. Oh, satu. Lu Hiduplah Indonesia Maya, dia Bold and Bald. Gua kasih. Oke, siap. Aman. Aman. Tapi Jangan gua- nangis di acara gua lu. Tapi gue mau request satu acara bro. Apa tuh? Bisa nggak lu bikin roasting tapi bola bro? Menarik. Seru Itu nih. fans bola ini kan di Indonesia ini salah satu fanbase terbesar. Tapi ntar mati nih orang-orang yang roasting. Bisa kita bikin roasting siapa gitu ya? Tapi kan ini memang terjadi bro, di sehari-hari ini orang tuh udah saling roasting kan bisa Benar, lucu. benar. Misalnya fans Barca lawan Iya. fans Madrid, Iya. fans Ronaldo lawan fans Messi. Nah, Nah, itu yang paling ini pecah bro. top of mind-nya sekarang Ronaldo Terus Messi. Liverpool lawan MU. Iya. Menurutku setiap ceng-cengannya tuh akan relate banget ke gua bro. bener. Ide menarik. Saya pikirkan ya. Pikirkan ya. Terima kasih banyak. Iya. Nanti saya ikutnya bagian Sama-sama, apanya Bang gitu bro. Gampang nanti kita Gue pikirkan. jadi promotoran lah. Siap. Gue bagian apanya lah gitu. Siap. Kalau Siap. bola tuh gue langsung into bro. Kalau Iya, bola. Iya, oke. Pokoknya kalau selama itu sepak bola gue kayak, ini dia. Oke, baik. Kayaknya kita nontonnya aja walaupun itu bukan lagi bahas Madrid, pasti gue ngakaknya ampun-ampunan bro. Iya. Coba deh, pas Arsenal nih lawan Chelsea atau tiba-tiba derby London mereka lawan. Iya, Seru menarik tuh. sih, Ingat. menarik. Iya nggak sih bro, banget. geng-gengan. Hal baru ini. Itu baru bro. Iya, boleh. seru. Gua Karena pikirkan nih. gua harus aku ya, setiap acara beliau ini tuh selalu lucu. Iya, thank you. Adili makasih banyak. Idola, gua nontonnya kan pertama kali di FYP TikTok. Iya, iya. Akhirnya gua searching di situ, semua orang dari pas gua tontonin semua ya. Iya. Makasih banyak. Thank you. Mantap. Gacor. Thank you. Jadi ini Kalau- bakal seru lagi ya. Iya, siap. Event selanjutnya namanya Bold and Bald. Bold tadi. and Bald. Iya, itu dia. Mantap. 69.000 Ya, tanggal 18. 18. 69.000 untuk nonton live streaming di RCTI Plus. RCTI Plus. Kenapa Yes. nggak di video.com? Hah? Kok nggak- Maunya begitu, mereka yang nggak mau. Ya kita deal-dealan yang masuk aja. Oh, yang paling cocok ya. Iya. Oke. gitu. Otomatis Yang main siapa lah. aja nih stand up-nya? Ada gua, ada Cing Abdel utamanya, sama ada Salviandi openernya, sama Igen Wahang. Ini dua-duanya anak muda. Tapi sepanjang show gua akan battle sama Abdel Aharian. Gitu. Boleh dikasih spill dikit nggak? Lu bakal ngerostingnya kayak gimana, kayak mungkin berapa Gua sih bakal banyak nyela gaya dandanannya Cing Abdel yang agak terlalu bapak-bapak kalau menurut gue. Oke. Jadi ini bakal banyak celah-celahannya. Tapi nanti dia dengan style komedi dia, gue dengan style stand up gue, nanti kita lihat menurut voting masyarakat. Yang online pun bisa voting. Oke. Tentuin siapa yang menang. Nanti yang menang akan dipakein mahkota dan jubah, yang kalah disuruh cium tangan sambil berlutut. Cium Gitu. tangan sambil berlutut. Betul. Yang menentukannya juri. Penonton voting. Oh, penontonnya Penonton bisa voting. Voting online. Voting online. Penonton di studio juga bisa voting. Pokoknya penentu siapa yang menang adalah voting. Oh, berarti yang di luar studio pun ikut bisa voting. Kan Oh. nonton live streaming kan, yang live Yes, streaming bisa yes. ikutan voting. Tapi Cing Abdel takutnya kalau beliau kalah dia ajak lu tanding pingpong bro. Nah, itu gua langsung lewat tuh sama dia. Dia jago banget sih. Dia jago banget main Pingpong pingpongnya, jago. bro. Langsung gua adu basket, lewat dia. Oh. Sepak bola apalagi nggak bisa lari tuh orang tuh. Kita kan pernah main bola bareng ya.
Ayo dong. Kapan-kapan kita main. Bro, jago ya mainnya katanya. Enggak terlalu. Wah. Tapi kalau gue lagi main bola, gue punya nama panggilan. Apa tuh? Pan Gistelrooy. Berarti finisher ya. Betul. Biasanya gue yang supply para finisher nih. Yes, kita harus main satu tim. Oke. Kalau kita- butuh bellboy, saya siap. Hotel kali. Bellboy, ballboy. Bellboy hotel, bro. di bel doang, bel. Bellboy dia. Enggak, kalau butuh defender, saya. Saya kan panggilnya Maguire ya, Maguire. Maguire. Tapi panggilannya Bukan Virgil Maguire, Alinteng. Maguire. Wis, keren. Ya oke lah. Mantap. Oke, itu dia guys. Thank you Bro Panji udah main kesini. Thank you. Sehat selalu. Thank you, Mantap Bang banget Panji. pengetahuan bolanya sangat menginspirasi. Thank you. Luar biasa. Seadanya aja itu. Senior Modal ini, yakin. senior. Modal yakin aja kita. Tapi lucunya dapat banget. Thank you. ya. Makasih banyak. Mantap, Ya, thank you Bang Panji. Sehat semua. God bless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.